Kisah ini dimulai di dunia yang berubah oleh datangnya kebangkitan. Di lanskap beku yang sunyi, individu-individu kuat berkumpul. Fokus mereka adalah Death Den, dungeon peringkat es tingkat atas, rumah bagi entitas kuno. Dungeon ini, yang pertama kali muncul di planet Azur, tetap tak terkalahkan selama puluhan tahun. Pintu masuknya dipenuhi kerangka master tak terhitung yang tak pernah kembali. Namun, hari ini berbeda. Seorang prajurit bernama Su Ming telah menantang Death Den sendirian. Setelah pertarungan sengit, dia muncul sebagai pemenang setelah membunuh monster tingkat dewa di dungeon itu. Tapi di pintu keluar, dalam keadaan lelah, dia tidak disambut dengan pujian. Sebaliknya, dia disergap oleh orang-orang yang pernah menjadi sekutunya. Mereka mengepungnya, niat mereka penuh permusuhan. Seseorang dengan mengejek menyuruh Su untuk berhenti melawan dan menyerahkan artefak ilahi yang baru saja dia peroleh. Yang lain menyatakan nasibnya sudah ditentukan, dengan sinis memanggilnya pahlawan kemanusiaan dan menjanjikan kematian cepat jika dia menyerah. Su Ming, tubuhnya berderak dengan energi, memahami rencana mereka. Dia menyadari mereka telah menunggunya menyelesaikan dungeon untuk mencuri artefak kuat itu. Dia bertanya-tanya apakah ini sudah menjadi rencana mereka sejak awal. Dari antara para pengkhianat, seorang pria berambut pirang bernama Zhang Tang melangkah maju, menarik pedangnya, yang berdenyut dengan petir biru. Dia secara resmi menghadapi mantan temannya, menuntut artefak ilahi dan mengungkit persahabatan masa lalu mereka dengan menawarkan untuk mengampuni nyawa Su Ming sebagai gantinya. Sambil menyeringai, Zhang Tang membual bahwa dia akan menghancurkan sisa kekuatan kecil yang dimiliki Su Ming. Sambil memegang pedang merahnya yang menyala-nyala, Su Ming meratapi kebutaannya. Dia telah memperlakukan orang-orang ini seperti saudara sejak mereka muda, bertarung bersama mereka. Selama bertahun-tahun, tidak pernah mencurigai sifat beracun mereka. Dipenuhi dengan kepahitan pengkhianatan, dia memutuskan untuk tidak menyerah begitu saja. Dia mengangkat senjatanya, melepaskan letusan besar energi merah dan ungu dari artefak ilahi, menyebabkan ledakan besar. Berdiri dengan menantang, Su Ming menantang mantan rekannya, mengatakan kepada mereka jika mereka menginginkan cincin perlawanan Tao, mereka harus mencoba mengambilnya, tapi dia ragu ada di antara mereka yang cukup kuat. Energi yang luar biasa itu mengejutkan mantan sekutunya. Salah satu anak buah Zhang Tang menjadi tidak sabar, mendesak kelompok itu untuk membunuh Su Ming dengan cepat. Zhang Meng menyarankan untuk menahan diri, memperingatkan agar tidak gegabah saat Su Ming memegang artefak itu. Saat kebuntuan berlanjut, sesosok baru turun dari langit, memanggil nama Su Ming. Dia mendongak kaget saat seorang wanita berambut merah muda, bernama Xiao Man, terbang ke arahnya. Dia memeluknya erat, menjelaskan bahwa dia mendengar seseorang bersekongkol melawannya dan datang karena dia khawatir. Su Ming meyakinkannya, mengatakan padanya semuanya baik-baik saja dan musuh-musuh mereka bukan tandingannya. Namun dia bertanya-tanya bagaimana musuhnya berhasil melacaknya dengan begitu tepat. Saat dia merenungkan ini, Jiang Tong menyeringai penuh arti. Pada saat itu, Su Ming merasakan sakit yang tajam di punggungnya. Xiao Man telah menikamnya, berbisik bahwa dialah yang mengungkapkan keberadaannya. Terkejut, Su Ming menatapnya saat lingkaran sihir merah bersinar di tangannya yang memegang belati. Dia tidak bisa mengerti mengapa dia, dari semua orang, akan melakukan ini. Di seberang medan perang, Zhang Tang berteriak penuh kemenangan, menyatakan bahwa katalis terakhir telah siap. Dia kemudian memerintahkan pengaktifan formasi pemenjaraan. Seketika, sebuah segel merah besar muncul di langit di atas Su Ming, menjebaknya. Dari lukanya, rantai merah menyala muncul, melilit tubuhnya, dan menekan energinya. Dia mengenali tanda kutukan itu milik Ren Xiaoman dan menyadari wanita itu pasti telah merencanakan pengkhianatannya sejak lama. Zhang Tang berjalan mendekat dan berdiri di samping Xiaoman, merangkulkan lengannya di bahunya. Dia, dengan mengejek, menjelaskan bahwa formasi pemenjaraan itu disiapkan khusus untuknya dan akan mencegahnya menyalurkan kekuatannya. Xiaoman menambahkan dengan kejam bahwa dia selama ini hanya bersama Zhang Tang. Dia dengan dingin memberitahu Su Ming bahwa satu-satunya tujuannya adalah menjadi alat karena bakat bintang 9-nya yang langka. Mereka membutuhkannya untuk mendapatkan artefak ilahi untuk mereka. Hancur dan dikhianati, Su Ming jatuh berlutut, berteriak dalam amarah dan penderitaan. Dengan Su Ming terikat dan tak berdaya, Zhang Tang memerintahkan anak buahnya untuk membunuhnya dan merebut artefak itu. Mereka menyerbu maju, senjata bersinar, siap untuk menyerang. Tapi tepat saat mereka akan mencapainya, tanah meledak. Sebuah tangan kerangka raksasa muncul, diikuti oleh gelombang prajurit kerangka yang mencegat para penyerang, melindungi Su Ming. Su Ming menatap dengan kaget, bertanya-tanya siapa yang datang membantunya. Penyelamatnya adalah seorang wanita dengan rambut ungu muda dan jubah berkerudung. Su Ming mengenalinya sebagai Ji Yao, seorang ahli nujum. Dia mendarat di antara Su Ming dan musuh-musuhnya, memegang tongkat yang kuat. Dia mendesaknya untuk tidak menyerah, bertekad untuk mencegah para penjahat mendapatkan artefak itu. Zhang Tong mencemooh kedatangannya,
menganggapnya sebagai orang lain yang datang untuk mati. Dia membual bahwa dengan puluhan master di pihaknya, bahkan Kaisar Agung pun tidak bisa menyelamatkan Su Ming sekarang. Anak buahnya bentrok dengan panggilan mayat hidup Ji Yao. Jiang Tang yang marah, menyerang langsung ke arah Ji Yao, menyatakan siapa pun yang menghalangi jalannya akan mati. Saat Ji Yao bertarung, salah satu anak buah Jiang Tang memperingatkannya untuk memperhatikan sisinya, tapi itu adalah tipuan. Peringatan itu adalah pengalih perhatian, dan dia berbalik kaget tepat saat Jiang Tang mendekat. Dia mengayunkan senjatanya yang diselimuti petir ke arahnya, memberitahu teman sekelasnya untuk tidak menyalahkannya atas tindakannya. Su Ming, yang masih terperangkap, hanya bisa menyaksikan dengan ngeri dan meneriakkan namanya saat serangan itu mendarat. Dengan Ji Yao yang tak berdaya, Zong Tong melihat kesempatannya. Dia memberitahu Su Ming bahwa kekhawatirannya pada orang lain tidak pada tempatnya dan sekarang gilirannya untuk mati. Dia kemudian menusukkan pedang biru bercahayanya dalam-dalam ke dada Su Ming. Sambil membungkuk, Zong Tang menawarkan pilihan kejam terakhir. Serahkan artefak itu dan dia mungkin akan mengampuni nyawanya yang menyedihkan. Tapi Su Ming punya satu tindakan perlawanan terakhir. Mencengkeram rantai sihir, darah mengalir dari mulutnya, dia menatap para pengkhianatnya dengan kebencian murni. Dia menyebut mereka monster sejati saat energi merah dan hitam yang menakutkan mulai terbentuk di dalam dirinya. Dalam pertaruhan terakhir yang putus asa, Su Ming melepaskan kemampuan penghancuran diri, teknik tingkat dewa, ledakan pemusnahan. Sebuah ledakan dahsyat meletus dari tubuhnya, memaksa Jiang Tang dan Ren Xiaoman mundur dengan waspada. Setelahnya medan perang menjadi sunyi. Su Ming, terluka parah, mengulurkan tangan, membisikkan nama Ji Yao. Dia merangkak ke sisinya, memeluk tubuhnya yang terluka dengan penuh penyesalan, bertanya mengapa dia datang untuknya, padahal dia telah mengecewakannya berkali-kali. Ji Yao, dengan senyum damai yang samar, mengulurkan tangan untuk menyentuh wajahnya, mengatakan kepadanya bahwa jika ini adalah akhir mereka, mereka harus mati bersama. Saat hidupnya terkuras, Su Ming menemukan lonjakan kekuatan terakhir. Pedangnya muncul dan menancap di tanah di depannya, sebuah deklarasi melawan musuh-musuhnya. Sambil memeluk erat tubuh Ji Yao, Su Ming, sang pembantai dewa, mengucapkan sumpah khusyuk. Dia menyatakan bahwa jika dia dilahirkan kembali, dia akan memburu Ren Xiaoman dan Zhang Tang dan mencabik-cabik mereka. Para pengkhianatnya mengawasi dari kejauhan. Bingung, lalu ekspresi kaget penuh kesadaran muncul di wajah Zhang Tang. Dia mengerti rencana putus asa Su Ming. Dia akan membawa artefak ilahi itu bersamanya sampai mati, menyeretnya ke dalam jurang Death Den agar mereka tidak pernah bisa memilikinya. Dengan sumpah terakhirnya, Su Ming memberitahu mereka bahwa jika mereka menginginkan artefak ilahi itu, mereka harus datang dan mengambilnya. Dia kemudian melompat dari tebing, memeluk Ji Yao, dan jatuh ke dalam energi kacau di bawah. Di tangannya, cincin perlawanan Tao bersinar dengan cahaya keemasan yang cemerlang dan menyilaukan. Dunia larut dalam keputihan. Tangan Su Ming terkulai seolah-olah nyawa akhirnya telah meninggalkannya, tapi kemudian kesadarannya kembali. Dia mendapati dirinya tidak berada di jurang, tetapi menatap langit biru yang cerah dan gedung sekolah yang familiar dengan bingung. Kebingungannya semakin dalam saat dia mendengar suara melalui mikrofon. Seorang penyiar mengumumkan hasil upacara kebangkitan ke-127 di Akademi Pertama Xuanjing. Seorang siswa bernama Wang Qiang telah berhasil bangkit, tetapi kelas barunya adalah Enchanter, kelas gaya hidup non-tempur. Su Ming, sekarang seorang siswa muda, berdiri di antara kerumunan remaja. Dia mendengar orang lain berkomentar bahwa keberuntungan sekolah tampaknya buruk tahun ini. Kata-kata upacara kebangkitan mengejutkannya. Perasaan yang akrab menyelimutinya saat dia menyadari dengan sangat terkejut bahwa dia telah melakukan perjalanan kembali ke masa lalu. Dia berusia 18 tahun lagi pada hari upacara kebangkitannya sendiri. Saat Su Ming berdiri di tengah-tengah para siswa, ingatannya tentang hari ini kembali dengan sangat jelas. Dia mengenali Wang Qiang yang dia ingat dijuluki si gendut. Dia teringat bahwa Wang Chang juga menjadi seorang enchanter di kehidupan sebelumnya, memastikan bahwa ini bukan mimpi. Untuk menguji ingatannya lebih jauh, dia memikirkan siswa-siswa berikutnya dalam antrean. Dia ingat bahwa Li Song yang akan menjadi seorang warrior bintang 2. Kebangkitan Chen Yu akan gagal, dan Song Le akan menjadi seorang battle mage. Peristiwa itu terjadi persis seperti yang dia ingat. Li Song yang merayakan kebangkitannya, yang sukses sebagai seorang warrior. Dia diikuti oleh Chun Yu, yang menangis kecewa setelah kebangkitannya gagal, dan kemudian oleh Song Le, yang menjadi battle mage. Dengan setiap peristiwa yang cocok dengan ingatannya, semua keraguan Su Ming terhapus. Senyum percaya diri muncul di wajahnya saat dia sepenuhnya menerima bahwa dia telah benar-benar terlahir kembali. Ekspresinya dengan cepat berubah menjadi kemarahan yang hebat saat ingatan menyakitkan tentang pengkhianatan oleh Zhang Tang dan Ren Xiaoman melintas di benaknya.
Dia merasa kesempatan kedua ini pasti merupakan hadiah dari surga, memberinya kekuatan untuk menulis ulang masa lalunya dan membalaskan penyesalannya. Pikirannya terganggu oleh pekikan kaget dari kerumunan. Di atas panggung, versi lebih muda dari Zhang Tang sedang bangkit, dikelilingi oleh aura ungu yang luar biasa. Penyiar dengan bersemangat mengumumkan bahwa Zhang Tang telah membangkitkan kelas tempur tersembunyi yang langka, Demon Puppet Warrior, dengan atribut bawaan bintang 8 yang kuat. Para siswa ramai dengan kegembiraan, berkomentar bahwa kebangkitan yang begitu kuat sudah diharapkan dari tuan muda keluarga Zhang yang bergengsi. Mendengar ini, Su Ming hanya bisa menatap musuh masa depannya dengan kebencian yang dingin dan membara. Saat penyiar merayakan kejeniusan baru sekolah, Su Ming merasakan tepukan di bahunya. Dia berbalik dan terkejut melihat Ji Yao muda yang sehat dalam seragam sekolah. Dia memberitahunya bahwa dia telah mencarinya. Melihat ekspresi terkejutnya, dia bertanya apakah ada yang salah. Merasa kewalahan, dia dengan cepat menenangkan diri dan berkata dia hanya ingin mengucapkan selamat padanya terlebih dahulu. Ini membuat Ji Yao bingung, yang bertanya untuk apa dia memberinya selamat. Bayangan saat dia sekarat di pelukannya melintas di depan matanya. Senyum tulus yang lembut terbentuk di wajahnya. Dia mengatakan padanya itu bukan apa-apa, dan dia akan segera mengerti. Dipenuhi dengan kelegaan yang tulus, dia menambahkan bahwa senang sekali bisa bertemu dengannya lagi. Tepat saat dia selesai berbicara, penyiar memanggil siswa berikutnya, Ji Yao. Terkejut, dia berjalan menuju panggung. Dia meletakkan tangannya di atas prasasti surgawi, sebuah artefak kuno besar yang berderak dengan energi biru. Saat jari-jarinya menyentuhnya, gelombang kekuatan besar meletus dari batu itu, menyelimutinya. Suara penyiar yang dipenuhi keterkejutan menyatakan bahwa Ji Yao telah membangkitkan kelas tempur tersembunyi, Necromancer, dengan atribut bintang 7 yang kuat. Siswa-siswa lain tertegun, berbisik dengan tidak percaya. Su Ming memperhatikan dengan senyum tenang dan penuh pengertian, berpikir bahwa semuanya berjalan persis seperti yang telah dia prediksi, dan sekarang giliran dia. Penyiar memanggil Su Ming. Saat dia berjalan menuju panggung, Ji Yao mendoakannya semoga berhasil. Siswa-siswa lain tidak begitu optimis, berbisik bahwa tidak mungkin kelas tersembunyi ketiga muncul, terutama untuk seorang yatim piatu seperti Su Ming. Adegan kemudian beralih untuk memberikan konteks. Ini adalah planet Azur di dalam negara naga, sebuah dunia yang dikuasai oleh orang-orang kuat yang telah bangkit. Beberapa dekade yang lalu, kemunculan kebangkitan terjadi. Sejak saat itu, setiap orang setelah berusia 18 tahun berpartisipasi dalam sebuah upacara untuk menjadi salah satu dari yang terbangkitkan. Individu-individu ini secara fundamental telah mengubah dunia, memiliki kekuatan untuk membengkokkan realitas dan mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Namun, kekuatan ini ada harganya. Orang yang terbangkitkan harus terus-menerus menghadapi tantangan tanpa akhir, menghadapi binatang buas, dan menjelajahi dungeon yang menakutkan dan penuh monster. Saat dia berjalan menuju prasasti surgawi, Su Ming merenungkan kehidupan masa lalunya. Dia ingat bahwa sebagai seorang yatim piatu, dia mengandalkan tunjangan dan beasiswa. Pada hari upacara kebangkitan pertamanya, dia diberkati oleh surga. Sebuah fenomena luar biasa telah turun, dan dia membangkitkan atribut bawaan bintang 9 yang sangat langka bersama dengan kelas legendaris yang dikenal sebagai God Slayer. Sekarang di atas panggung di kehidupan keduanya, dia bertekad untuk mengubah takdirnya. Dia mengulurkan tangannya ke arah artefak kebangkitan, bersumpah bahwa hari ini dia akan membuat semua orang melihatnya dalam cahaya baru. Saat dia melakukannya, gelombang besar energi ungu dan merah muda meletus, menciptakan fenomena spektakuler di langit. Penyiar menatap tak percaya, bertanya-tanya, apakah gelombang luar biasa ini bisa menandakan kelahiran seorang jenius dengan atribut bintang 9 atau bahkan lebih tinggi. Ji Yao dan siswa-siswa lainnya sama-sama tertegun. Su Ming mengulurkan tangan, siap merasakan gelombang rune yang akrab dari kebangkitan aslinya, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Sebuah sigil biru bercahaya muncul di dadanya, dan darinya, artefak ilahi yang mati bersamanya, cincin penentang Tao, terwujud. Dia benar-benar terkejut, menyadari bahwa cincin itu entah bagaimana telah kembali ke masa lalu bersamanya. Sebelum dia bisa memproses ini, peristiwa tak terduga lainnya terjadi. Sensasi aneh menyebar ke seluruh tubuhnya, dan sebuah layar holografik muncul. Sebuah pemberitahuan sistem menyatakan bahwa sistem kelas God Slayer terhebat berhasil mengikat dirinya. Kemudian diumumkan bahwa sistem telah memberinya kelas baru, dan kebangkitannya berhasil. Tapi alih-alih kelas lamanya, dia telah diberikan sesuatu yang jauh lebih hebat, sebuah kelas mitos bernama Dewa Pedang. Su Ming hanya bisa menatap dengan takjub, mempertanyakan keberadaan kelas mitos dan gelar kuat baru yang baru saja diterimanya. Energi merah yang sangat besar dari kebangkitan Su Ming membuat semua orang terdiam. Penyiar yang terkejut bertanya-tanya kelas macam apa yang bisa menciptakan fenomena seperti itu.
Di tengah kerumunan, para siswa berdebat tentang apa artinya itu. Seseorang khawatir jika itu adalah kelas non-tempur, Su Ming akan tamat. Zheng Tang menepis ini, menyatakan bahwa dengan visi yang begitu kuat, itu tidak mungkin kelas gaya hidup. Namun, saat dia menonton, keringat bercucuran di wajahnya karena tekanan luar biasa dari energi Su Ming begitu kuat sehingga dia tidak bisa bergerak. Su Ming berdiri dengan tenang di tengah badai energi, memproses informasi dari panel emas di hadapannya. Dia memastikan kelas kebangkitannya adalah Dewa Pedang, berbeda dari God Slayer di kehidupan masa lalunya. Dia menyentuh antarmuka sistem yang menyelesaikan pemindaian identifikasi yang mengonfirmasi identitasnya sebagai X Yu Ming. Kemudian menampilkan status barunya. Kelasnya adalah Dewa Pedang, dan dia memiliki bakat emas yang disebut pendakian universal, memberinya kemampuan untuk meningkatkan atau mengembangkan apapun. Su Ming tertegun. Dia menyadari bakat emas adalah peringkat yang lebih tinggi dari kelas legendaris bintang 9 yang pernah dia bangkitkan sebelumnya. Senyum percaya diri menyebar di wajahnya. Saat dia mengerti bahwa kekuatan barunya seharusnya jauh melampaui kelas God Slayer, ingin sekali melihat kemampuan barunya, dia membuka antarmuka skill. Kegembiraannya berubah menjadi keterkejutan. Layar skill menunjukkan kemajuan 0 dan 1 pesan. Tidak ada kemampuan yang telah dibangkitkan. Su Ming sangat marah. Dia meraih panel holografik, berteriak dalam hati tentang bagaimana bakat peringkat emas bisa datang tanpa satupun skill. Saat Su Ming sedang sibuk, kerumunan menjadi gelisah, bingung tentang penundaan itu. Akhirnya, penyiar berseru, bertanya apakah dia telah menyelesaikan kebangkitannya. Su Ming menatap antarmuka tanpa skill dengan marah. Dia tidak percaya bahwa setelah membangkitkan kelas yang seharusnya tingkat dewa, dia tidak memiliki kemampuan. Dia bertanya-tanya, apakah sistem sedang mempermainkannya. Tiba-tiba, panel menampilkan pesan baru yang menyatakan telah menerima umpan baliknya dan akan melanjutkan panduan. Sebuah perintah baru mengarahkan perhatiannya pada cincin penentang Tao yang melayang di depannya. Bingung, dia melihat cincin itu saat mulai bersinar. Sistem kemudian mengumumkan bahwa mereka telah berhasil mengidentifikasi artefak ilahi tersebut. Begitu cincin itu teridentifikasi, panel sistem bersinar terang, dan pilar cahaya keemasan besar meletus dari posisi Su Ming melesat ke langit. Gelombang kejut yang kuat meledak keluar, memaksa penyiar, yang juga kepala sekolah akademi, untuk menahan diri. Jauh di atas prasasti surgawi, sebuah bintang besar berwarna-warni, yang bersinar terwujud dengan angka 10 di tengahnya. Mata kepala sekolah terbelalak. Dia tergagap tak percaya, mengenali simbol untuk atribut bawaan bintang 10. Suaranya menggelegar melalui mikrofon, mengumumkan bahwa Su Ming telah membangkitkan kelas tersembunyi bintang 10, Swordmaster. Kerumunan meledak dalam kekacauan, berteriak tentang bakat menantang surga dari atribut bintang 10, level yang disediakan untuk pencetak skor tertinggi bangsa. Zhong Tang menatap dalam keheningan yang terpana, sementara siswa lain berkomentar bahwa dia pikir kebangkitan bintang 8 Zhong Tang gila, tetapi Su Ming baru saja mengungkapkan atribut bintang 10 yang maksimal. Kepala sekolah, sambil berseri-seri, menyatakan bahwa ini adalah tahun yang gemilang bagi akademi. Bukan hanya mereka punya beberapa kelas tersembunyi, tapi sekarang ada orang terpilih dengan atribut 10 bintang. Dia mengakui bahwa meskipun kelas Swordmaster bukan kelas tingkat atas, dengan bakat bawaan 10 bintang, potensi masa depan Su Ming tidak akan terbatas. Sebagai hadiah, kepala sekolah mengumumkan dia secara pribadi akan memberikan Su Ming 1 set lengkap item pendukung kultivasi. Namun, tidak semua orang optimis. Bisikan kekecewaan menyebar. Beberapa siswa menyebutnya bakat yang sia-sia, menjelaskan bahwa Swordmaster adalah kelas tingkat bawah. Mereka menjelaskan bahwa itu adalah kelas serba bisa yang biasa-biasa saja, terpaksa berlatih dalam pertempuran jarak jauh dan dekat, membagi fokus antara serangan fisik dan sihir, menjadikannya kelas lemah yang klasik. Siswa lain menertawakan kemalangannya, mengejek hasil mengecewakan dari bakat 10 bintang yang dipasangkan dengan kelas payah seperti itu. Beberapa mencoba membelanya, menyarankan bahwa dengan kerja keras yang cukup, seorang Swordmaster bisa menjadi pemberi kerusakan yang andal. Dan dengan bakat Su Ming, dia pasti bisa melakukannya, tetapi orang-orang sinis membungkam mereka, berpendapat kelas itu membutuhkan usaha 2 kali lipat untuk hasil yang sama, dan dia akan beruntung jika bisa menyelesaikan dungeon pemula. Di atas panggung, Su Ming mendengar kata-kata meremehkan mereka. Dia menoleh sedikit, matanya tertutup bayangan, memikirkan bagaimana mereka semua menganggap kelas Swordmaster-nya tidak berharga. Saat kerumunan terus bergumam, Ji Yao berlari ke arah Su Ming. Dengan senyum cerah, dia memberinya selamat. Su Ming membalas ucapan itu. Ji Yao kemudian menyemangatinya untuk mengabaikan omong kosong orang lain karena membangkitkan bakat 10 bintang itu luar biasa. Dia mengakui kelas Swordmaster mungkin lemah di awal, tapi dia yakin dengan bakatnya, itu tidak akan menjadi masalah.
Suming memberinya senyum hangat dan berterima kasih, meyakinkannya bahwa dia tidak membiarkan komentar mereka mempengaruhinya. Dia kemudian menambahkan secara misterius bahwa diremehkan oleh mereka adalah persis apa yang dia inginkan, yang membuat Ji Yao bingung. Percakapan mereka terputus saat pembawa acara memanggil siswa berikutnya. Kerumunan bersorak saat Ren Xiaoman, gadis paling populer di sekolah, berjalan maju. Zhang Tang terlihat menyemangatinya. Ji Yao mengomentari popularitasnya, tetapi Suming tetap diam. Bukannya menonton, Suming berbalik dan mulai berjalan pergi. Ji Yao memanggilnya dengan bingung, mengingatkannya bahwa upacaranya belum selesai. Suming menjawab dengan dingin tanpa menoleh ke belakang bahwa dia tidak tertarik. Saat dia berjalan pergi, kenangan menyakitkan dari kehidupan masa lalunya membanjiri pikirannya. Dia ingat bagaimana Ren Xiaoman telah memanfaatkannya hanya untuk mengkhianati dan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Dia teringat sumpah yang dia buat saat sekarat dan mengeraskan tekadnya untuk balas dendam di kehidupan baru ini. Kemudian, Suming berjalan melewati kota, mengamati bahwa dunia tampak tidak berubah dari ingatannya. Namun, dia tahu beberapa hal berbeda. Selain kelas barunya, dia memeriksa sistemnya dan menemukan skill bernama penyembunyian total. Skill legendaris ini memungkinkannya untuk menyembunyikan atau menulis ulang informasi tentang peralatan, kelas, dan skill lainnya. Dia mengenalinya sebagai salah satu dari 4 skill yang dia bawa kembali dari kehidupan sebelumnya. Kesadaran ini memicu ingatan lain, cincin penentang Tao yang bersinar. Dia menatap tangannya dengan kaget, akhirnya mengerti bahwa artefak dewa itu benar-benar mengikutinya kembali ke masa lalu. Saat Suming merenungkan cincin itu, panel sistem menyala lagi. Sistem mengumumkan sedang memuat artefak dewa. Saat cincin itu terintegrasi, pesan baru muncul. Suming telah mewarisi sebagian skill dari kelas God Slayer lamanya. Dia menatap dengan kaget, mempertanyakan bagaimana mungkin mendapatkan skill dari kelas kehidupan masa lalunya ketika kelas barunya adalah Sword God. Layar status terperinci muncul menunjukkan namanya Suming, level 1, dengan statistik dasar yang seimbang. Kelasnya dikonfirmasi sebagai Sword God unik dunia mitos, dan bakatnya adalah kenaikan universal. Bagian skill sekarang mencantumkan 4 kemampuan, pedang God Slayer, penyembunyian total, langkah bayangan, dan mata wawasan. Dengan informasi baru ini, Suming mulai menyusun rencana. Dia teringat pepatah lama, seseorang tidak bersalah, tetapi membawa harta karun membuatnya menjadi target. Untuk menghindari dimanfaatkan oleh orang lain, dan karena dia belum cukup kuat, dia tahu dia harus berhati-hati. Meskipun bakat 10 bintangnya tidak mungkin disembunyikan, dia memutuskan harus menyembunyikan semua informasi tentang kelas mitosnya yang sebenarnya Sword God. Dia bersumpah untuk memanfaatkan kesempatan kedua ini dan tidak mengulangi kesalahan masa lalunya. Dia tahu dari pengalaman masa lalu bahwa tantangan dungeon pemula akan tiba pada hari kedua setelah upacara kebangkitan. Dengan pengetahuan dan skillnya, Suming yakin dungeon pemula tidak akan menjadi tantangan. Tujuannya adalah untuk naik level lebih cepat dari siapapun dan mendapatkan perlengkapan yang lebih baik. Untuk melakukan itu, dia memutuskan untuk menantang bos terkuat dungeon sejak awal, tapi pertama-tama dia membutuhkan senjata yang layak. Sementara itu, di sebuah ruangan mewah di gedung pencakar langit tinggi bernama Palace, sebuah adegan berbeda terjadi. Zhang Tang dan Ren Xiaoman sedang bersama. Ren Xiaoman menggoda Zhang Tang karena membawanya ke tempat seperti itu tepat setelah upacara. Zhang Tang merasa kesal, menyuruhnya untuk tidak menyebutkan upacara itu, mengeluh bahwa Suming telah mencuri perhatiannya. Namun, Ren Xiaoman sudah merencanakan sesuatu. Dia menyuruhnya untuk tidak marah, menjelaskan bahwa meskipun Suming hanyalah seorang Sword Master, atribut kebangkitannya sangat tinggi. Dia meyakinkannya bahwa Suming akan memiliki banyak nilai untuk mereka manfaatkan nanti. Tertarik, Zhang Tang bertanya apa maksudnya. Ren Xiaoman tersenyum licik dan menunjukkan sesuatu di ponselnya. Saat Zhang Tang melihatnya, ekspresinya berubah dari kesal menjadi terkejut. Ren Xiaoman menjelaskan rencananya dengan tatapan dingin dan penuh perhitungan. Dia yakin jika dia memberikan sedikit umpan untuk Suming, dia akan menerimanya. Kemudian seperti sebelumnya, mereka bisa memanfaatkannya untuk kepentingan mereka sendiri. Mengikuti rencananya, Suming tiba di sebuah gedung pencakar langit besar yang menampung pasar senjata. Dia naik lift ke lantai 12 di mana dia disambut oleh seorang karyawan di toko senjata. Saat dia berjalan, dia mengamati tempat itu dipenuhi dengan siswa yang baru bangkit yang sedang bersiap untuk ujian dungeon pemula. Dia mendengar beberapa orang mengeluhkan kekurangan uang, menyadari mereka harus bekerja keras di dungeon untuk mendapatkan senjata yang layak. Perhatian Suming tertuju pada kerumunan yang berkumpul di sekitar pajangan tertentu.
Mereka mengagumi pedang biru bersinar yang disebut Tyrant's Frostblade, senjata peringkat berlian yang konon ditempa oleh pemain kelas Great Sword tingkat tinggi. Kerumunan itu mengagumi kekuatannya, yang konon bisa membekukan darah monster, tetapi juga gentar dengan harganya yang mencapai 1000 koin. Petualang. Saat mereka mengungkapkan kekaguman mereka, Su Ming menyeringai pada dirinya sendiri. Dia ingat dari kehidupan masa lalunya bahwa senjata ini palsu, dan para pedagang yang menjualnya pada akhirnya akan ditangkap. Pikirannya terganggu oleh sebuah suara. Dia berbalik untuk melihat seorang wanita berpakaian bagus dengan rambut abu-abu pendek diapit oleh 2 pengawal. Dia bertanya apakah dia Su Ming, dan dia, pada gilirannya, bertanya siapa wanita itu. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Jiang Lan, wakil direktur Jiang An Group, dan memberinya kartu namanya. Su Ming mengambil kartu itu, menyatakan bahwa dia tidak mengenalnya. Jiang Lan mengabaikan komentarnya dan dengan suara cukup keras agar orang lain bisa mendengar, mengumumkan bahwa atas nama Jiang An Group dia akan menanggung semua pengeluarannya hari itu. Dia kemudian memberitahunya bahwa dia berharap Su Ming bisa membantunya. Ketika Su Ming bertanya bantuan macam apa, dia memerintahkan seorang pengawal untuk menunjukkan sebuah foto padanya. Gambar itu menunjukkan seorang gadis muda tersenyum dengan mata tersembunyi dikelilingi oleh bunga-bunga putih. Jiang Lan menjelaskan bahwa gadis itu adalah adik perempuannya, Jiang Yunqing, yang juga bersekolah di sekolahnya dan baru saja bangkit. Dia mengungkapkan bahwa dia sudah menyelidiki kebangkitannya dan mengetahui bakat 10 bintangnya. Dia beralasan bahwa dengan kekuatannya, dungeon pemula tidak akan menjadi tantangan baginya. Dia mengingatkannya bahwa hanya mereka yang baru bangkit yang bisa masuk dan kemudian mengajukan permintaannya. Dia ingin dia bekerja sama dengan adiknya dan melindunginya agar dia bisa menyelesaikan ujian dengan aman. Setelah beberapa saat, Su Ming dengan tegas menolak, mengatakan dia tidak tertarik. Saat dia berjalan pergi, Jiang Lan terkejut. Dia berteriak kepadanya, menawarkannya untuk memilih senjata apapun di toko jika dia setuju, tetapi tawarannya disambut dengan keheningan. Dengan marah, dia berpikir bagaimana mungkin seorang siswa miskin yang baru saja beruntung berani menolaknya. Tepat saat Jiang Lan sedang marah, Su Ming berhenti. Dengan ekspresi tenang, dia berbalik dan berkata, "Benarkah begitu?" Dia kemudian menunjuk ke senjata termahal di toko dan menyatakan dia akan mengambil Tyrant's Frostblade, pedang palsu senilai 1 juta koin petualang. Jiang Lan sangat marah, percaya bahwa Su Ming sengaja mencoba memerasnya. Dia menuduhnya mempersulit keadaan dan mempertanyakan apakah dia benar-benar berpikir seseorang dengan statusnya bernilai 1 juta koin. Su Ming hanya mengingatkannya bahwa dia telah menawarinya untuk memilih senjata apapun. Dia memberitahunya jika dia tidak mau melakukannya, kesepakatan itu batal. Dengan senyum percaya diri, dia kemudian memberinya nasihat, menyuruhnya memberitahu kakaknya agar mempersiapkan diri dengan seluruh usahanya, menyiratkan ada hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan kekayaan. Anehnya, kemarahan Jiang Lan memudar, digantikan oleh seringai tertarik. Dia menganggap Su Ming menarik dan mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia telah melampaui batas. Dia berbalik dan pergi bersama pengawalnya. Para penonton tercengang berbisik tentang bagaimana siswa itu baru saja mempermainkan orang-orang kuat dari kelompok Jiang An. Saat mereka pergi, ponsel Su Ming bergetar karena ada pesan masuk. Dia melihat dan ternyata itu dari Ren Xiaoman. Pesannya persis seperti yang dia ingat. Dia bertanya apakah Su Ming selalu menyukainya, mengaku telah berubah pikiran, dan memintanya untuk menemuinya di atap gedung akademik malam itu. Su Ming mencatat dengan geli yang dingin bahwa meskipun dia tidak bangkit sebagai pembunuh dewa, taktik manipulatif Ren Xiaoman tidak berubah. Mengingat sumpahnya untuk balas dendam, dia membalas dengan pesan singkat, setuju untuk menemuinya. Setelah urusan itu selesai, Su Ming mengalihkan perhatiannya kembali untuk mencari senjata. Dia mendekati seorang asisten toko dan bertanya tentang pajangan benda-benda seperti batu bergerigi yang disebut batu pedang. Asisten itu menjelaskan ini adalah batu senjata yang berpeluang menghasilkan senjata peringkat perak, tetapi dia dengan hati-hati memperingatkannya bahwa semua itu berdasarkan probabilitas dan sebagian besar batu hanya berisi senjata kelas terendah. Yang mengejutkannya, Su Ming memberitahunya bahwa itulah yang dia inginkan. Dia menjelaskan daripada menghabiskan banyak uang untuk senjata perak yang akan segera usang, lebih baik bertaruh untuk mendapatkannya dari batu murah. Namun, saat dia melihat batu-batu itu, dia berpikir bahwa baginya itu sama sekali bukan pertaruhan. Kenyataannya adalah dia benar-benar bisa melihat data di dalam batu-batu itu. Ini berkat skill lain yang dia bawa kembali dari kehidupan masa lalunya, mata wawasan. Panel sistem menjelaskan skill legendaris ini memberi matanya kekuatan untuk melihat sifat asli dari segala sesuatu. Menggunakan kemampuan ini, dia dengan percaya diri mengambil salah satu batu. Dia tahu senjata perak biasa akan berharga ratusan atau ribuan koin petualang, tetapi dengan menggunakan skillnya untuk menemukannya di batu murah, itu adalah nilai yang luar biasa bagi siswa bangkrut seperti dirinya. Saat Su Ming duduk dengan batu senjata itu, tindakannya menarik perhatian beberapa siswa lain.
Salah satunya, seorang anak laki-laki berambut pirang mengenalinya sebagai anak yang baru saja menolak kelompok Jong-un yang kuat. Anak laki-laki itu dan kedua temannya mendekati Su Ming sambil mencibir. Anak laki-laki pirang itu mengejeknya karena memegang batu senjata sampah, menertawakan gagasan bahwa Su Ming akan menolak barang gratis dari perusahaan besar hanya untuk berjudi pada sepotong sampah. Mereka menyebut Su Ming idiot, namun Su Ming tidak terpengaruh. Dia mengenali si pengganggu pirang itu sebagai Yang Ding, anak manja kaya yang dia ingat dari kehidupan masa lalunya yang suka menindas adik kelas. Merasa situasi ini menyebalkan, Su Ming memutuskan untuk bersenang-senang dengan mereka. Dia dengan tenang menoleh ke Yang Ding dan mengajukan taruhan 5.000 koin petualang bahwa dia bisa mendapatkan senjata peringkat perak dari batu yang dipegangnya. Setelah hening sejenak, Yang Ding dan teman-temannya tertawa terbahak-bahak mengira Su Ming adalah orang bodoh. Yang Ding mengejeknya, mengatakan ada kemungkinan 99,9% batu itu sampah, dan dia belum pernah bertemu seseorang yang begitu ingin membuang-buang uangnya. Su Ming hanya menjawab bahwa mereka akan segera melihat siapa yang benar-benar membuang-buang uang. Yang Ding dengan antusias menerima taruhan itu, dan kerumunan penonton berkumpul. Su Ming menyatakan dia akan membuka batu itu saat itu juga, memperingatkan si pengganggu untuk tidak mundur. Yang Ding hanya tertawa, menyuruhnya untuk mengkhawatirkan 5.000 koin yang akan menjadi utangnya. Dengan semua orang menonton, Su Ming mengaktifkan mata wawasannya. Penglihatannya bergeser, memungkinkannya melihat pedang merah menyala yang tersembunyi di dalam batu. Dengan teriakan percaya diri, dia menghancurkan batu itu hingga terbuka. Cahaya merah cemerlang meledak dari batu yang hancur, dan sebuah pedang yang kuat melesat keluar. Yang Ding, teman-temannya, dan seluruh kerumunan hanya bisa menatap dengan tak percaya saat Su Ming dengan tenang menangkap senjata itu di gagangnya. Sebuah notifikasi sistem muncul mengidentifikasi senjata barunya, pedang besi hitam bertepi merah tua, senjata perak tingkat rendah dengan imbuhan khusus yang disebut peminum merah tua, yang memungkinkannya menyerap darah monster untuk menyembuhkan penggunanya. Berdiri di tengah keheningan yang tercengang, Su Ming memegang pedang barunya, mengaguminya sebagai senjata yang bagus. Dia kemudian berpikir dengan tatapan dingin dan penuh tekad bahwa pedang baru ini akan sempurna untuk kencannya dengan Ren Xiaoman malam itu. Yang Ding dan teman-temannya berdiri dalam keheningan yang tercengang, tidak percaya Su Ming telah mengeluarkan senjata peringkat perak dari batu itu. Su Ming, sambil memegang pedang, dengan santai berkomentar bahwa itu tidak buruk, terutama kemampuan pencuri nyawanya, mencatat itu akan menghilangkan kebutuhannya akan penyembuh dalam uji coba dungeon yang akan datang. Panel sistem mengonfirmasi senjata itu adalah pedang baja hitam peringkat perak dengan tambahan 10% pencuri nyawa. Saat Yang Ding menatap dengan panik, Su Ming menodongkan pedang ke arahnya, mengingatkan si pengganggu bahwa taruhan adalah taruhan dan 5.000 koin petualang sekarang miliknya. Kalah, Yang Ding mentransfer uangnya. Sambil pergi dengan marah, dia berteriak bahwa dia tidak akan melupakan penghinaan ini. Su Ming hanya menasihatinya untuk tidak membuat taruhan ceroboh seperti itu di masa depan. Asisten toko melihat dengan takjub, menyadari sudah bertahun-tahun sejak ada yang mengeluarkan senjata asli dari salah satu batu mereka. Dengan kemenangannya, Su Ming berjalan kembali ke konter untuk membeli sarung pedang, bertanya apakah 5.000 koin akan cukup. Asisten yang gugup itu mengonfirmasi bahwa itu cukup. Dia membeli sarung pedang peringkat perak berornamen emas yang mengurangi hilangnya daya tahan senjata sebesar 50%. Su Ming puas mengetahui itu akan secara signifikan mengurangi keausan pedang. Saat dia memegang pedangnya yang bersarung, sebuah notifikasi sistem muncul menanyakan apakah dia ingin mengaktifkan fungsi tersembunyi yang disebut manifestasi senjata. Dia memutuskan untuk tidak melakukannya, berpikir itu belum waktunya. Dengan seringai, dia berpikir tentang bagaimana dia masih perlu mengambil senjata baru ini dan menaikkan peringkatnya. Kemudian, saat berjalan melewati taman, Su Ming merenungkan situasinya. Dia mengakui bahwa setelah bangkit sebagai dewa pedang, dia tidak memiliki satupun skill kelas yang dapat digunakan. Namun, kelasnya datang dengan bakat primal yang sangat kuat, kenaikan universal. Bakat unik ini memungkinkan dia untuk meningkatkan kualitas item apapun satu kali, membuat kelas mitisnya benar-benar layak menyandang peringkatnya. Sambil memegang pedangnya, dia menguji kekuatan ini. Sebuah notifikasi sistem mengumumkan kenaikan universal telah diaktifkan. Kenaikan itu berhasil, dan efek peminum merah tua diperoleh. Pedang itu mulai bersinar dengan aura merah yang kuat. Notifikasi terakhir menampilkan status baru senjata itu, pedang baja hitam merah tua peringkat perak tinggi. Kemampuan peminum merah tuanya ditingkatkan untuk menyedot darah target saat bersentuhan, dan ia memperoleh skill baru. Haus darah memberikan peningkatan sementara plus 5 untuk semua statistik selama 30 detik setelah membunuh monster. Su Ming senang dengan peningkatannya.
Dengan persiapan selesai, dia mengaktifkan manifestasi senjata tersembunyi, yakin dungeon pemula keesokan harinya tidak akan menjadi tantangan. Malamnya, Suming tiba di atap gedung akademik. Dia berdiri dengan siluet berlatar pemandangan kota futuristik, pedang barunya di tangan. Ren Xiaoman sudah ada di sana. Dia berbalik dengan senyum menggoda dan menyapanya, dengan main-main menegurnya karena terlambat. Senyumnya langsung lenyap. Tanpa sepatah kata pun, Su Ming mengayunkan pedangnya ke arahnya. Dia berteriak dan nyaris menghindari serangan saat pedang itu menancap ke tepian beton tempat dia berada. Dia menatap tak percaya, bertanya apa yang sedang dia lakukan. Dengan tatapan dingin dan tak tergoyahkan, Sue Ming memberitahunya bahwa dia datang untuk balas dendam. Kenangan menyakitkan dari kehidupan masa lalunya melintas di hadapannya. Saat kematiannya, memegang Ji Yao yang sekarat sementara Ren Xiaoman melihatnya tanpa penyesalan. Ren Xiaoman bingung dan marah. Dia menuntut untuk tahu apa yang dia bicarakan, mengingatkannya bahwa dia baru saja menerima pengakuannya. Dia mengangkat teleponnya, menunjukkan riwayat pesan di mana dia mengatakan padanya bahwa dia menyukainya dan mengajaknya kencan. Dia berteriak frustrasi, menunjukkan bahwa dialah yang ingin berkencan dengannya. Dia tidak bisa mengerti mengapa dia sekarang mencoba menyakitinya. Su Ming hanya berdiri di sana, ekspresinya keras dan diam. Dia menatapnya dengan seringai dingin dan penuh pengertian. Dia mengatakan padanya bahwa meskipun dia benar tentang pengakuan yang terjadi di kehidupan lampau, pikirannya melayang kembali, memutar ulang hubungan mereka. Dia mengingatnya sebagai gadis paling populer di sekolah, sementara dia hanyalah seorang yatim piatu yang kesepian. Dia teringat hari setelah upacara kebangkitan pertama. Merasa sedih, dia didekati olehnya yang, dengan senyum ramah, bertanya apakah dia baik-baik saja. Sejak hari itu, dia merasa memiliki kasih sayang seseorang. Ini mengarah pada pengakuan melalui pesan teksnya, kencan romantis mereka, dan keintiman mereka. Tapi masa lalu yang bahagia itu hancur oleh kenangan foto dirinya dan Zhang Tang bersama, sebuah simbol pengkhianatan terbesarnya. Kembali ke masa sekarang, wajah Su Ming berubah karena marah saat dia berteriak bahwa itu semua bohong. Dia dengan marah menuduhnya, menyatakan bahwa dia tahu segalanya tentang urusan curangnya dengan Zhang Tang dan bahwa dia hanya memanfaatkannya. Ren Xiaoman sangat terkejut, tergagap-gagap mengatakan bahwa dia bicara omong kosong dan mencoba menyangkal tuduhannya, tetapi Sue Ming tidak kenal ampun. Dia mengatakan padanya bahwa dia tahu betul apakah dia berbohong atau tidak, dan persona cantiknya yang anggun itu hanyalah kepalsuan. Dia kemudian mencondongkan tubuhnya, suaranya penuh dengan racun, dan mengatakan padanya bahwa jati dirinya yang sebenarnya hanyalah orang yang sombong dan tidak tahu malu. Mendengar ini, ketenangan Ren Xiaoman benar-benar hancur. Wajahnya berubah karena marah saat dia menghentikan aktingnya. Dia berteriak padanya, menanyakan apa yang mungkin dia ketahui, dan menyebutnya anak yatim. Dia meludah dengan berbisa bahwa jika bakatnya tidak berharga, dia tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk berbicara dengannya. Dia kemudian mengancamnya, berteriak bahwa baik dia maupun Zhang Tang tidak akan membiarkannya lolos setelah menghinanya. Su Ming menanggapi ancamannya dengan senyum meremehkan. Dia menantangnya untuk melakukannya, tetapi menyarankan agar dia lebih khawatir tentang bagaimana masalah kecil ini akan memengaruhi citra publiknya yang dibuat dengan hati-hati bagai giok murni. Ejekan terakhir ini membuatnya kehilangan kendali. Mendidih karena amarah, dia menerjang pedang yang ditinggalkan Su Ming di beton dan mengayunkannya ke arahnya. Saat pedang itu melayang ke arahnya, Su Ming berpikir dalam hati bahwa tindakannya sama seperti di kehidupan sebelumnya. Namun kali ini dia sudah siap. Tepat saat pedang itu akan menebas, sulur-sulur energi merah meletus dari bilahnya, menghentikannya di udara dan membuat Ren Xiaoman sangat terkejut. Su Ming menjelaskan bahwa dia sudah menduga ini akan terjadi, karena tahu kecenderungannya untuk menusuk dari belakang. Notifikasi sistem mengonfirmasi aktivasi kemampuan Crimson Drinker senjatanya. Sulur-sulur energi merah melonjak dari bilahnya dan melilit Ren Xiaoman. Su Ming mengungkapkan jebakannya. Saat dia menargetkannya dengan kemampuan senjatanya, nasibnya sudah ditentukan. Sulur itu melesat ke depan, mengenai wajahnya secara langsung. Dia mengeluarkan jeritan kesakitan yang melengking, berteriak bahwa wajahnya hancur. Saat dia jatuh ke tanah, Su Ming berdiri di atasnya, dan dengan dingin mengatakan bahwa dia sendiri yang menyebabkan ini. Dia baru saja akan menyatakan bahwa ini adalah awal dari balas dendamnya, tetapi wanita itu memotongnya, berteriak bahwa dia akan menyuruh Zhang Tang untuk membunuhnya. Tanpa gentar, Su Ming hanya menarik kembali pedangnya yang menghilang ke dalam inventarisnya. Dia kemudian berbalik dan berjalan pergi, menyuruhnya untuk pergi dan memberitahu Zhang Tang bahwa dia bisa datang kapan saja dia siap. Dia menyatakan bahwa serangan hari ini adalah pemutus hubungan mereka. Saat dia meninggalkannya, menangis di atap, dia berpikir bahwa pedang ini juga berfungsi untuk memotong kasih sayang yang pernah sangat dia hargai. Kemudian, dia menerima notifikasi di ponselnya.
itu adalah hadiah dari akademi. Pesan itu dari kepala sekolah Wang, memberinya selamat atas kebangkitannya, dan memberinya paket hadiah untuk membantunya bersiap-siap untuk dungeon pemula. Paket itu berisi 1 pil penguatan, 1 paket perlengkapan tempur, dan 10.000 koin advent. Keesokan harinya, dimulai pukul 6 pagi. Su Ming memegang pil penguatan dari kepala sekolah. Dia mengakui kemurahan hati itu, tetapi curiga itu adalah rasa kasihan karena membangkitkan kelas Swordmaster yang lemah meskipun memiliki bakat bintang 10. Dia segera memakan pil itu sambil mengeluh rasanya tidak enak. Rasa tidak enak itu terlupakan saat dia diselimuti aura keemasan. Sebuah notifikasi sistem mengejutkannya. Pil itu memberinya tambahan 10 konstitusi dan 100 poin pengalaman, cukup untuk langsung menaikkannya ke level 2 dan memberinya 10 poin atribut gratis. Saat layar statusnya diperbarui, bakat pasif baru diaktifkan, Innate Sword Body. Bakat ini berarti dia secara bawaan telah membentuk pedang di dalam hatinya, memungkinkannya untuk mempelajari skill tipe pedang apapun sambil mengabaikan batasan-batasan biasanya. Su Ming senang menyadari bahwa seperti yang diharapkan dari bakat bintang 10-nya, dia bisa mempelajari kemampuan hanya dengan menaikkan level. Dipenuhi dengan kepercayaan diri baru, dia menyeringai dan menyatakan akan menunjukkan kepada semua orang kekuatan sejatinya di dungeon pemula. Dia tiba di area dungeon pemula Akademi Pertama Zuanjing, sebuah alun-alun yang ramai dipenuhi siswa dan portal. Sekelompok teman sekelasnya mendekatinya. Siswa-siswa yang sama yang telah mengejek kelasnya sekarang dengan antusias meminta untuk membentuk tim. Mereka memuji bakat bintang 10-nya, dan hadiah dari kepala sekolah menyiratkan bahwa dungeon itu akan mudah. Mereka menawarkan kelas mereka sendiri untuk mendukung kelemahan yang seharusnya dimiliki oleh Swordmaster, berharap bisa menumpang kesuksesannya untuk mendapatkan skor yang lebih tinggi. Su Ming muak dengan kemunafikan mereka, memikirkan bagaimana mereka telah meremehkannya sehari sebelumnya. Dia dengan belak-belakan menolak mereka, mengatakan dia sudah punya tim. Kata-katanya terdengar oleh Jiao yang bergegas mendekat dengan terkejut, bertanya kapan dia membentuk tim. Dia menjelaskan bahwa dia datang lebih awal khusus untuk menjadi yang pertama mengajaknya membentuk tim. Su Ming, yang terkejut, mencoba menjelaskan. Dia mengatakan padanya tujuannya bukan untuk hadiah biasa, dan dia khawatir Jiao akan terluka. Dia kemudian mencondongkan tubuh dan membisikkan niat sebenarnya. Dia berencana untuk menantang dungeon sendirian. Tepat saat Jiao sedang memproses ini, mereka diinterupsi oleh seorang siswa berambut biru dengan senyum percaya diri. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Yan Zhe, seorang Demon Hunter Ranger bintang 9, dan secara resmi mengundang Su Ming ke timnya. Xu Ming mengenali Yan Zhe dari kehidupan masa lalunya, dan tanpa ragu-ragu menolak tawarannya mentah-mentah. Sebelum Yan Zhe sempat mendesak Jiao turun tangan. Dia merangkul bahu Xu Ming dan mengumumkan bahwa dia sudah satu tim dengannya, jadi mereka semua harus berhenti mengganggunya. Siswa-siswa lain, termasuk Yan Zhe, meminta maaf dan pergi. Saat kerumunan bubar, Su Ming menatap Jiao dengan rasa terima kasih, berpikir betapa bisa diandalkannya gadis itu. Saat Su Ming berdiri bersama Jiao, dia melirik jam, menyadari waktu mulai dungeon sudah dekat. Tepat pada waktunya, sebuah portal biru besar berputar hidup, dan sebuah suara mengumumkan tantangan dungeon pemula ke-127 telah resmi dimulai. Dari portal, siaran holografik kepala sekolah Wang muncul. Tampak seperti baru bangun tidur, dia meminta maaf karena ketiduran. Dia menjelaskan aturan uji coba wajib 1 hari. Setiap siswa sudah terdaftar, dan di dalam, mereka akan mendapatkan poin berdasarkan kontribusi mereka. Dia sangat menyarankan mereka untuk membentuk tim, untuk meningkatkan peluang bertahan hidup, dan menyelesaikan tantangan dalam sehari. Saat kepala sekolah berbicara, Jiao menoleh ke Su Ming hanya untuk mendapati dia telah menghilang. Dia melihat sekeliling, bingung. Sebelum ada yang bisa bereaksi, kepala sekolah Wang secara resmi menyatakan dungeon dibuka. Pada saat itu, sesosok tubuh melesat, melewati siswa lain, dan langsung masuk ke dalam portal. Kerumunan itu terkejut, berteriak bahwa seseorang sudah masuk dan dengan cepat mengidentifikasi penantang tunggal itu sebagai siswa bintang 10, Su Ming. Saat memasuki dungeon, Su Ming dilanda nostalgia. Dia ingat bagaimana di kehidupan pertamanya dia merasa takut sekaligus bersemangat. Sebuah suara yang kuat kemudian bergema, menyambut para pemula. Suara itu menjelaskan bahwa dungeon adalah tempat bahaya dan kesempatan, dan untuk keluar, mereka harus mengalahkan bos biasa. Namun, suara itu juga mengisyaratkan metode kesulitan yang lebih tinggi untuk hadiah yang lebih besar. Dengan tatapan penuh tekad, Su Ming menyatakan tujuan barunya. Di kehidupan ini, dia akan memilih tantangan tersulit dan membantai bos tersembunyi utama dungeon. Dia mendapati dirinya berada di hutan lebat yang disinari bulan, diidentifikasi oleh sistem sebagai hutan pasang mengamuk zona level F.
Dia segera menyadari bahwa peta untuk dungeon pemula berubah setiap tahun, membuat lokasi ini berbeda dari kehidupan masa lalunya. Dia juga tahu titik spawn acak untuk setiap penantang, yang berarti perencanaan rute harus dilakukan secara langsung. Ini juga berarti monster yang akan dia temui akan berbeda, menambahkan lapisan ketidakpastian lainnya. Saat Exhuming mulai menjelajah, dia dengan cepat bertemu musuh yang tangguh, monster pohon raksasa yang hidup, dengan kepala api yang menderu dan wajah ukiran yang mengancam. Dia tahu dari kehidupan masa lalunya bahwa monster ini, meskipun tidak bisa bergerak, akan menggunakan sulur-sulurnya untuk menyeret targetnya ke dalam mulutnya yang berapi-api. Namun tujuannya bukan untuk melawan setiap monster. Dia fokus pada bos tersembunyi. Karena itu, dia memutuskan yang terbaik adalah menghindari musuh-musuh sulit seperti itu. Dia melihat peta holografik yang merencanakan rutenya. Dia berpikir tentang bagaimana alasannya masuk lebih dulu adalah untuk memberinya keunggulan awal. Dia perlu mengintai tata letak baru dan menemukan item yang diperlukan untuk memanggil bos tersembunyi. Meskipun peta berubah setiap tahun, dia tahu strategi dasar untuk memicu pertarungan bos akan tetap sama. Dia harus bertindak cepat sebelum lebih banyak siswa tiba dan membuat lebih sulit untuk mengumpulkan item yang diperlukan. Dengan rencananya yang sudah matang, dia melompat beraksi, melesat melewati hutan lebat. Beberapa waktu kemudian, pada pukul 07.30 pagi, sekelompok siswa lain memasuki dungeon. Seorang gadis dengan rambut biru muda dan dua rekan setim prianya melihat sekeliling di tempat terbuka yang sepi. Mereka menyadari tidak ada penantang lain di dekatnya dan menyimpulkan area itu seharusnya aman. Rasa aman mereka hancur ketika gadis itu mendengar suara di pepohonan, membuat timnya waspada. Mereka mendongak tepat pada waktunya untuk melihat murid lain menerobos dedaunan. Anak laki-laki itu, yang memegang palu, mendarat di dekat mereka, berteriak minta tolong. Tim yang baru tiba hanya bisa menatap kaget saat sumber pengejaran terungkap, dua tikus monster raksasa dengan mata merah menyala. Menyadari itu adalah tikus haus darah, keberanian para murid hilang, dan dalam kepanikan, mereka memutuskan untuk berpencar dan lari menyelamatkan diri. Kembali ke alun-alun, bahaya ujian menjadi nyata. Pada pukul 07.31 pagi, sebuah laporan waktu nyata muncul di atas portal mengumumkan 3 penantang telah dimangsa oleh tikus haus darah. Murid terkuat yang gugur adalah Lida Biao bintang 6. Jiao, yang masih mencoba membentuk tim, terkejut. Khawatir karena seorang murid bintang 6 telah gugur begitu cepat, dia segera meminta semua orang untuk mempercepat pembentukan tim mereka, berteriak bahwa orang-orang di dalam sangat membutuhkan lebih banyak bantuan. Sementara itu, di dalam hutan gelombang mengamuk, situasinya sangat mengerikan. Gadis berambut biru yang dikejar itu berlari menyelamatkan diri, sekarang sendirian dan terluka. Dalam kepanikan, dia terpisah dari rekan satu timnya dan kehilangan arah. Saat dia mencoba mencari arah, dia merasakan kehadiran baru. Saat mendongak, dia melihat siluet monster besar seperti kera bertengger di pepohonan. Makhluk itu jatuh ke tanah, mata merahnya yang menyala menatapnya dengan penuh kebencian. Lumpuh karena ketakutan, gadis itu hanya bisa melihat saat binatang raksasa itu melompat ke arahnya. Di saat-saat terakhirnya, dia memejamkan mata dan berteriak agar seseorang menyelamatkannya. Tiba-tiba, kilatan cahaya merah melesat melewatinya. Dengan kecepatan yang luar biasa, Suming muncul. Pedang baja hitam kemerahannya menjadi kabur saat dia menyerang monster kera itu. Ujian dungeon pemula lebih mematikan dari yang diperkirakan para murid. Kepanikan mencengkeram mereka yang baru bangkit saat mereka terpencar dan kewalahan. Seorang murid yang ketakutan meratapi nasibnya saat bertemu beruang coklat haus darah level 5 elit tepat di awal. Ratapannya berubah menjadi jeritan saat dia ditusuk secara brutal oleh binatang itu. Kekacauan tidak terbatas pada satu area. Di seluruh hutan, murid-murid lain melarikan diri dari makhluk seperti pemburu rawa level 2 dan anjing pelacak level 3 dan banyak yang menemui akhir yang fatal. Panggilan bantuan membanjiri saluran komunikasi dengan laporan putus asa bahwa titik teleportasi benar-benar dikepung oleh gerombolan monster yang meminta bantuan mendesak yang tidak kunjung datang. Di tengah pembantaian itu, Jiao mendapati dirinya benar-benar sendirian, dikelilingi oleh mayat rekan-rekan setimnya. Diliputi duka dan ketakutan, dia pingsan ke rerumputan tinggi, gemetar saat mengingat rekan-rekan setimnya menyuruhnya bersembunyi. Hampir setengah jam berlalu sejak ujian dimulai, dan tingkat kesulitannya begitu tinggi sehingga dia ragu apakah ada murid baru yang bisa bertahan hidup. Di tempat lain di hutan, gadis berambut biru muda itu terkejut, terpojok oleh monster kera raksasa. Tepat saat binatang itu menerjangnya, serangkaian tebasan pedang cepat membelah udara. Suming muncul dalam gerakan kabur, melompati gadis yang ketakutan itu dan mendarat dengan anggun di antara dia dan binatang itu. Gadis itu menatapnya dengan kagum, berpikir dia sangat kuat dan telah membunuh monster itu dalam satu pukulan.
Dengan penuh terima kasih, dia mulai berterima kasih padanya, mengenalinya dan bertanya apakah dia adalah murid bintang 10 yang terkenal, Su Ming. Dengan senyum tenang, Su Ming memberitahunya bahwa dia hanya lewat. Dia kemudian memperingatkannya dengan muram bahwa dia tidak akan bisa menyelamatkannya untuk kedua kalinya, mengungkapkan bahwa monster itu belum terbunuh. Gadis berambut biru itu terkejut mendengar monster itu masih hidup dan berbalik untuk melihat bayangannya yang mengancam di belakangnya. Panik, dia menyatakan akan mencari bala bantuan dan berteriak agar Su Ming bertahan saat dia lari menyelamatkan diri. Sendirian dengan binatang itu, Su Ming dengan tenang mengaktifkan mata wawasannya. Panel sistem mengungkapkan identitas monster itu sebagai Raja Kera yang bermutasi, binatang buas level 3 dengan kekuatan dan konstitusi tinggi, tetapi kelincahan sangat rendah. Menyadari itu adalah monster yang bermutasi, Su Ming mengerti mengapa ia selamat dari serangan langsung dari senjata kelas peraknya. Raja Kera yang bermutasi pulih dan melompat ke udara, menghantamkan tinju besarnya dalam pukulan kuat, tetapi Su Ming dengan mudah menghindari serangan itu. Dia mencatat dengan seringai bahwa kecepatan monster itu tidak terlalu buruk dan memutuskan untuk bertanding dengannya. Mengingat skill yang diwarisi dari kehidupan masa lalunya, dia memutuskan untuk menggunakan yang ketiga, langkah dewa tersembunyi. Pemberitahuan sistem menjelaskan skill ini adalah teknik akselerasi yang meningkatkan kecepatannya sebesar 50% dan membuatnya kebal sepenuhnya terhadap semua serangan dan tidak dapat ditargetkan saat aktif meskipun mengonsumsi banyak stamina. Gelombang energi hijau kebiruan yang cemerlang menyelimuti Su Ming. Dia menghilang dalam sekejap, muncul kembali tepat di belakang Raja Kera yang bingung, mengejek bahwa dia ada di belakangnya. Monster itu mengaum dan berputar untuk menyerang, tetapi Su Ming menghilang lagi dalam sekejap cahaya. Menatap binatang yang sekarang tidak seimbang dan rentan, Su Ming menyatakan kontes berakhir, menganggapnya membosankan dan berat sebelah. Raja Kera yang bermutasi hanya bisa menonton dengan kaget. Bentuk siluet Su Ming terpantul di matanya yang ketakutan saat dia bersiap untuk menyerang. Menyatakan dia sudah selesai bermain, Su Ming melepaskan serangan terakhir yang menghancurkan, yang membelah monster itu menjadi dua. Pemberitahuan sistem segera mengkonfirmasi kemenangannya. Saat tubuh monster itu larut menjadi data, layar jarahan muncul. Dia telah memperoleh gulungan skill tebasan tunggal perunggu tingkat rendah. Dia berdiri di atas sisa-sisa musuhnya, berpikir bahwa meskipun skill itu peringkatnya rendah, itu adalah temuan yang lumayan untuk dungeon pemula. Tiba-tiba, dia diselimuti cahaya keemasan cemerlang saat gelar darah pertama yang besar muncul di hadapannya. Pengumuman di seluruh dungeon disiarkan, yang menyatakan bahwa seorang master pedang level 2 telah menyelesaikan pembunuhan pertama di hutan gelombang pasang, mendapatkan gelar darah pertama. Di seluruh dungeon, para murid yang sedang berjuang terkejut menerima pemberitahuan itu. Sebagai hadiah, setiap pemain diberi ramuan penyembuhan kecil. Seorang gadis yang terluka menggenggam ramuan yang muncul di tangannya, mendesah lega. Para murid mulai berspekulasi tentang master pedang misterius itu, dengan beberapa langsung menebak bahwa itu adalah murid bintang 10, Su Ming. Yang lain berpendapat itu bisa jadi master pedang yang berbeda, tetapi mereka semua setuju pencapaian itu memberi mereka harapan bahwa dungeon itu bisa diselesaikan. Kembali ke tempat terbukanya, Su Ming panik. Dia benar-benar lupa tentang sistem gelar publik, menyadari hal itu bisa mengungkap kekuatan sejatinya. Dia memutuskan untuk lebih berhati-hati, berencana menggunakan skill penyembunyian totalnya untuk menyembunyikan pencapaiannya di masa depan. Dia juga terkejut bahwa setelah setengah jam, dia adalah orang pertama yang membunuh satu monster. Saat dia berlari lebih dalam ke hutan, dia tiba-tiba berhenti. Sekawanan serigala mengerikan level 3 muncul dari semak-semak, mata hijau mereka bersinar mengancam. Su Ming menyeringai, mengenali serigala-serigala itu sebagai salah satu monster terbaik untuk menaikkan level. Dia memutuskan ini adalah kesempatan sempurna untuk mencoba skill pedang yang baru diperolehnya. Dia sudah menggunakan bakat uniknya, kenaikan universal, untuk meningkatkan gulungan skill perunggu dari kera itu. Sistem telah memicu sublimasi skill, mengubahnya menjadi kemampuan baru yang lebih kuat. Dia telah memperoleh skill perak tingkat rendah, tebasan tarik pedang, sebuah teknik yang memungkinkannya menyarungkan pedangnya, mengumpulkan fokusnya, dan melepaskan serangan dahsyat dalam satu gerakan. Saat serigala-serigala itu melolong, Su Ming melepaskan kekuatan barunya. Gelombang energi biru besar berbentuk sabit turun ke kawanan yang menyerang. Gelombang energi besar merobek serigala-serigala itu dengan kekuatan yang menghancurkan. Dalam pertunjukan berdarah yang brutal, tebasan tarik pedang Su Ming memenggal dan membelah seluruh kawanan, memberinya banyak poin pengalaman dengan setiap pembunuhan. Pada pukul 09.30 pagi, dia berdiri sendirian di tempat terbuka yang sekarang sunyi, tanahnya dipenuhi sisa-sisa musuhnya. Dengan senyum puas, dia melihat pemberitahuan sistem yang mengonfirmasi bahwa dia telah mencapai level 9 dan mendapatkan gelar legenda serigala lapar.
Dia mengakui bahwa strateginya menggunakan tebasan gaya Iaido jarak jauh adalah cara paling efisien untuk farming monster level rendah ini. Dia mendemonstrasikan teknik itu lagi, menyarungkan pedangnya, dan memfokuskan niatnya. Dia mengumpulkan energi, mengunci target berikutnya, dan dengan tatapan penuh tekad melepaskan ayunan kuat lainnya. Gelombang energi besar kedua turun, siap untuk memusnahkan kelompok serigala lainnya. Namun, kali ini, serangannya mendapat perlawanan tak terduga. Yang mengejutkan Su Ming, tebasan kuatnya tiba-tiba dibelokkan dalam ledakan asap dan api. Sosok baru yang jauh lebih besar muncul dari kekacauan itu. Itu adalah monster serigala bipedal besar dengan mata merah menyala, diidentifikasi oleh sistem sebagai pemimpin Raja Serigala level 10 yang menatapnya dengan kebencian murni. Sementara Su Ming menaikkan level dengan sangat cepat, murid-murid lain baru mulai berorganisasi. Pada pukul 08.30 pagi, 1 jam setelah dungeon dibuka, tim mulai terbentuk dan memasuki portal, bertekad untuk melawan. Teriakan serangan balik bergema saat party yang baru terbentuk, didukung oleh pasukan utama para murid, mulai memukul mundur gerombolan monster. Salah satu tim seperti itu menemukan diri mereka dalam pertempuran yang sengit. Seorang murid berambut biru melompat ke depan, menebas monster seperti tikus mutan besar untuk menyelamatkan rekan setimnya yang jatuh. Dia dan rekannya menatap dengan kaget dan lega saat mereka dihujani poin pengalaman dari pembunuhan itu. Pemberitahuan sistem mengonfirmasi bahwa mereka telah mengalahkan tikus ladang yang bermutasi. Tim merayakan kemenangan mereka dengan penuh harapan baru. Mereka merasa bahwa dengan datangnya pasukan utama dan bantuan ramuan penyembuhan, mereka pasti bisa menang. Seorang murid bahkan menangis kegirangan saat akhirnya naik level. Perayaan mereka terhenti oleh pengumuman baru yang mengejutkan di seluruh dungeon. Siaran sistem mengumumkan bahwa gelar darah pertama lainnya telah diklaim, kali ini karena membunuh monster pemimpin. Detail pengumuman itu membuat setiap siswa di dalam dungeon tertegun. Pemain yang telah mencapai prestasi luar biasa ini adalah seorang nelayan level 9. Hadiahnya adalah gelar pemimpin dari para pemimpin. Bisikan ketidakpercayaan menyebar seperti api. Mereka mempertanyakan bagaimana seorang pemain dengan profesi gaya hidup non-tempur seperti nelayan bisa begitu kuat, apalagi sudah mencapai level 9. Adegan beralih ke 10 menit yang lalu untuk mengungkapkan identitas nelayan misterius itu. Itu adalah Su Ming yang telah menggunakan skill penyembunyian totalnya untuk menyamarkan kelasnya sebelum melawan pemimpin Raja Serigala. Pertarungannya sangat sengit. Tebasan kuat Su Ming mendarat ke Raja Serigala, tetapi monster itu sangat lincah, nyaris menghindari kekuatan penuh dari serangan itu. Meskipun menghindar, serangan itu tetap mendarat, meninggalkan luka berdarah dan menguras bar kesehatan monster itu. Tanpa gentar, Su Ming melompat ke udara dengan kecepatan luar biasa. Dia mengejek monster itu, menyatakan lawannya bukan siswa biasa, tetapi seorang reinkarnator saat dia mengayunkan pedangnya dalam ayunan terakhir yang menentukan. Notifikasi sistem mengonfirmasi kemenangannya. Dia telah membunuh Raja Serigala Punggung Perak dan mendapatkan 500 poin pengalaman yang cukup untuk menaikkan levelnya ke 10. Dia juga meningkatkan kemahiran skillnya dan mendapatkan barang rampasan berharga, tulang cakar pemotong besi, dan jantung Raja Serigala. Kemenangan ini memicu pengumuman pemimpin dari para pemimpin di seluruh dungeon. Sementara itu, di tempat lain di hutan, Yang Ding dan kedua temannya juga sedang dalam pertarungan brutal melawan sekelompok serigala. Lelah dan berlumuran darah, mereka akhirnya mengalahkan monster terakhir. Salah satu rekan tim Yang Ding menghela napas lega, bersyukur gulungan peningkat serangan, hadiah seluruh dungeon untuk gelar pemimpin dari para pemimpin, telah tiba tepat waktu untuk menyelamatkan mereka. Dia kemudian mengomentari nelayan level 9 misterius yang telah mendapatkan gelar itu. Mendengar ini, Yang Ding meledak dalam frustrasi. Dia tidak bisa memahami bagaimana pemain dengan kelas skill hidup non-tempur bisa naik level begitu cepat, merasa itu adalah ejekan pribadi bagi pemain tempur seperti dirinya. Dia kemudian dengan marah, mengeluh tentang parangnya yang murah, menyalahkan Su Ming karena menipunya demi uangnya. Dia meratapi bahwa jika dia tidak ditipu, dia bisa membeli senjata tingkat perak yang layak. Salah satu temannya hanya bisa mencoba menghiburnya dengan mengatakan keberuntungan Su Ming terlalu bagus. Frustrasi Yang Ding memuncak, dan dia berbalik ke rekan satu timnya, dengan marah menyebut mereka tidak berguna dan berteriak bahwa dia harus menahan semua kerusakan. Dia mengeluh bahwa setelah membunuh begitu banyak serigala, pengalaman yang dibagikan hanya membuatnya mencapai level 2, membuatnya merasa seperti orang bodoh. Kemarahannya kemudian beralih kembali ke Su Ming, dan dia mendidih karena marah, bersumpah jika dia menemukan Su Ming di dungeon, dia akan menghancurkannya. Teman-temannya mencoba menenangkannya, tetapi Yang Ding hanya mencibir dengan acuh tak acuh. Sementara itu, Su Ming, yang sekarang level 10, berjongkok di semak-semak dan memeriksa panel sistem baru.
Itu adalah notifikasi yang memberinya selamat karena mencapai level 10 dan memicu tugas perubahan profesi utamanya. Isi tugas akan dipilih secara acak berdasarkan situasinya saat ini. Suming tahu ini adalah kesempatan besarnya. Dia teringat kehidupan masa lalunya di mana dia baru mencapai level 10 setelah meninggalkan dungeon pemula. Karena itu, quest perubahan kelasnya yang dibuat secara acak cocok dengan dungeon level yang jauh lebih tinggi yang tidak dapat dia selesaikan. Dia terpaksa grinding hingga level 15 sebelum bisa mencobanya, yang secara signifikan mengurangi nilai hadiahnya. Dengan tatapan penuh tekad, dia berpikir tentang bagaimana kehidupan ini benar-benar berbeda. Dengan mencapai level 10 saat masih di dalam dungeon pemula, questnya akan disesuaikan dengan lokasinya saat ini. Seperti yang dia prediksi, sebuah notifikasi baru memberinya tugas, bunuh penjaga gua batu merah, monster elit di hutan pasang yang mengamuk. Dia tersenyum, menyadari ini membuat segalanya jauh lebih mudah. Dengan seringai percaya diri, Suming menyatakan tugas perubahan kelas pertamanya praktis sudah selesai. Dia memutuskan untuk menambahkan semua poin atribut barunya ke statistik kelincahannya. Begitu dia melakukannya, panel sistem lain muncul dengan hadiah yang mengejutkan. Notifikasi itu memberinya selamat karena menembus ambang batas 100 dalam atribut kelincahannya dan memberinya skill pasif platinum tingkat rendah baru dari profesi Dewa Pedangnya, ahli bela diri pedang. Kemampuan kuat ini memungkinkannya untuk melengkapi senjata jenis pedang apapun dengan mengabaikan semua persyaratan level dan statistik. Adegan beralih ke ruang pertemuan di Akademi Pertama Xuanjing. Seorang asisten menunjukkan kepada kepala sekolah Wang papan peringkat holografik dari siswa berprestasi terbaik dari kota-kota sekitarnya. Kepala sekolah terkejut saat mengetahui bahwa Suming, siswa bintang 10 yang sangat diharapkannya, tidak ada dalam daftar. Asistennya menyarankan bahwa kelas pengendali pedang Suming kemungkinan lemah di tahap awal, tetapi dia mengakui aneh bahwa dia bahkan tidak masuk dalam 500 besar. Diskusi mereka terganggu saat pintu terbuka dengan keras dan seorang wanita masuk dengan marah. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Anne Renling, wakil wali kota Xuanjing. Dia sangat marah, menyatakan bahwa kepala sekolah telah memberitahunya tentang siswa bintang 10 yang menjanjikan, tetapi data menunjukkan dia tidak ada di papan peringkat. Kepala sekolah Wang mencoba menjelaskan, tetapi wakil wali kota menuduhnya berbohong tentang kekuatan Suming untuk mendapatkan lebih banyak token kualifikasi untuk Dewan Menara Surgawi yang bergengsi. Dia menunjukkan bahwa berdasarkan data saat ini, hanya Yang Xi dan Zhang Tang dari akademinya yang menunjukkan potensi nyata. Karena penampilan yang buruk ini, dia mengurangi token kualifikasi akademi dari 3 menjadi hanya 2. Dia memperingatkannya bahwa jika akademi berada di peringkat bawah lagi tahun ini, mereka tidak akan menerima token sama sekali tahun depan. Lalu dia pergi dengan marah. Tertegun, kepala sekolah Wang memegang 2 token itu dengan berat hati. Dia tahu Dewan Menara Surgawi adalah kesempatan penting bagi murid-muridnya dan telah mengandalkan Suming untuk mengamankan 1 tempat tambahan, bukan kehilangan 1. Dia hanya bisa berharap Suming akan melakukan yang terbaik dan tidak mengecewakannya. Sementara itu, kembali ke hutan pasang yang mengamuk, Suming tiba di pintu masuk Gua Batu Merah. Dia memeriksa petanya, memastikan ini adalah lokasi yang benar untuk quest perubahan kelasnya, dan lega karena tidak bertemu monster lagi di jalan. Dia mengintip ke dalam gua yang gelap, menyadari bahwa karena dia belum pernah ke tempat ini di kehidupan sebelumnya, dia tidak tahu bahaya apa yang menantinya di dalam. Dengan ekspresi serius, Suming dengan hati-hati melangkah masuk ke dalam Gua Batu Merah. Dia langsung disergap saat sesosok makhluk mendarat dengan keras di depannya. Itu adalah monster kecil berkulit biru dengan mata merah menyala, diidentifikasi sebagai goblin penggali emas level 6. Goblin itu menatapnya dengan tatapan jahat. Sebelum sempat mengeluarkan suara, Suming langsung beraksi. Dia mengayunkan pedangnya dengan kecepatan luar biasa, bertekad untuk membunuh makhluk itu sebelum bisa memperingatkan seluruh gua akan kehadirannya. Namun pembunuhan cepatnya justru memberikan efek sebaliknya. Sebuah notifikasi sistem memberitahunya bahwa dia telah memicu kesadaran gua goblin dan mengaktifkan mode goblin khusus. Suming terkejut dengan ini. Dia menegang menyadari dengan ekspresi muram bahwa tugas perubahan kelasnya tidak akan sesederhana yang dia bayangkan. Dari kegelapan, gerombolan besar goblin muncul. Mata merah mereka bersinar mengancam saat mereka menyerbu ke arahnya. Sistem mengonfirmasi ketakutannya, mengumumkan bahwa semua goblin di dalam Gua Batu Merah sekarang akan melancarkan serangan terus-menerus padanya. Panel terpisah menjelaskan bahwa mode goblin adalah keadaan perilaku seperti kemalasan, kecerobohan, atau keserakahan. Terpaksa dalam pertempuran putus asa, Suming mulai menebas jalan menembus kerumunan itu. Dia tahu bahwa meskipun goblin individu tidak berlevel tinggi, jumlah mereka yang besar merupakan ancaman serius. Saat dia mundur lebih dalam ke dalam gua, dia mulai khawatir apakah daya tahan senjatanya dapat menahan pertarungan yang begitu lama.
Saat Su Ming melawan gerombolan goblin, dia tiba-tiba menyadari ancaman yang jauh lebih besar mengintai di kegelapan. Goblin elit raksasa mengangkat senjata besar yang bersinar. Monster raksasa itu melompat dan menghantamkan senjatanya dengan keras, memaksa Su Ming untuk menghindar. Namun, serangan itu adalah jebakan yang terkoordinasi. Saat Su Ming di udara, para pemanah goblin membidik dari bayang-bayang. Hujan panah menghujani dia, dan beberapa di antaranya mengenai sasaran dan melukainya. Saat mendarat, dia mengakui bahwa para goblin ternyata cerdas, tahu cara menyerangnya di saat yang paling rentan. Serangan itu tanpa henti. Begitu dia mendarat, 2 goblin lagi dengan belati turun menyerangnya dari atas. Dia berhasil menahan serangan mereka, tetapi tekanan terus-menerus itu mulai membebaninya. Dia menyadari mananya terkuras terlalu cepat, dan dia tidak bisa terus menggunakan skill langkah bayangan dewanya lebih lama lagi. Sekarang dikelilingi oleh goblin dan pemimpin elit mereka yang tangguh, Su Ming memahami kesulitan situasinya. Bagi seorang pemain yang tidak memiliki skill awal permainan yang kuat, melawan mereka secara langsung akan sangat sulit. Senyum percaya diri muncul saat dia memutuskan bahwa jika pendekatan langsung tidak berhasil, dia harus lebih fleksibel. Menerapkan rencana barunya, dia melompat menjauh menggunakan dinding gua untuk mendorong dirinya keluar dari jangkauan gerombolan, menyatakan dia akan menghindar terlebih dahulu sebagai tanda hormat. Para goblin bingung dengan mundurnya yang tiba-tiba. Sekarang bersembunyi di balik formasi batu besar, Su Ming mengawasi monster yang mencarinya dengan seringai licik, siap untuk melancarkan jebakannya. Dari tempat persembunyiannya, Su Ming melancarkan jebakannya, muncul kembali di tebing tinggi di atas para goblin. Dia menyatakan dia punya hadiah untuk mereka saat dia melepaskan tebasan energi besar dari pedangnya. Gelombang energi yang kuat merobek gerombolan itu, mencabik-cabik goblin yang lebih kecil. Dengan seringai percaya diri, Su Ming tahu rencananya berhasil. Dengan mengamankan posisi yang lebih tinggi, dia bisa menggunakan keuntungan jarak jauh dari tebasan tarikan pedangnya untuk memusnahkan musuh-musuhnya. Dia melanjutkan serangannya, melancarkan tebasan lain yang membersihkan sisa goblin yang lebih kecil. Dia mendarat dengan anggun di tengah-tengah pembantaian. Medan perang kini sunyi. Pemimpin goblin elit satu-satunya yang selamat menatap tak percaya saat pasukannya dimusnahkan dalam sekejap. Su Ming dengan tenang mendekati monster yang terluka, yang bar kesehatannya sangat rendah, dan memberitahunya bahwa hanya dia yang tersisa. Tanpa sepengetahuannya, pertarungannya tidak luput dari perhatian. Di luar pintu masuk gua, salah satu teman Yang Ding bersembunyi di rerumputan tinggi. Dia melapor kepada pemimpinnya bahwa dia mendengar pertempuran di dalam gua. Yang Ding menganggapnya konyol, mempertanyakan siapa yang cukup bodoh untuk menantang area level 7+ begitu awal, tetapi temannya bersikeras pada apa yang didengarnya. Tiba-tiba, ekspresi Yang Ding berubah saat dia juga mendengar langkah kaki mendekat dari mulut gua. Dia dan temannya menyaksikan sesosok muncul dari kegelapan, bertanya-tanya siapa yang bisa berburu monster di tempat berbahaya seperti itu. Saat sosok itu melangkah keluar, wajah Yang Ding membeku tak percaya. Itu adalah Su Ming, tampak babak belur tapi menang. Su Ming, yang melihat kelompok di semak-semak, bergumam pada dirinya sendiri bahwa memang benar musuh selalu bertemu. Tanpa menyadari sejarah mereka, Su Ming hanya merenungkan misi kenaikan kelas pertamanya yang dia catat sebagai situasi yang nyaris. Dia sekarang level 11. Pikirannya terganggu saat dia merasakan gerakan di belakangnya. Yang Ding, yang diliputi dendam, telah melancarkan serangan kejutan. Dengan sangat mudah, Su Ming menghindari ayunan canggung itu bahkan tanpa berbalik. Yang Ding terkejut sergapannya gagal begitu mudah. Marah, dia memerintahkan kedua temannya untuk mengepung Su Ming dan mencegahnya melarikan diri. Dengan dukungan teman-temannya, Yang Ding menghadapi Su Ming, memberitahunya bahwa dia telah menyebabkan kerugian besar hari itu dan nasib buruknya telah membawanya ke pertemuan di dungeon ini. Su Ming menatap mereka bertiga dengan ekspresi bosan dan acuh tak acuh. Yang Ding mengejeknya, bertanya apakah dia takut sekarang. Su Ming hanya memiringkan kepalanya dan dengan tulus bertanya siapa dia. Yang Ding terdiam, merasa terhina karena Su Ming bahkan tidak mengingatnya. Dia sangat marah, geram karena Su Ming bisa lupa telah memenangkan 5.000 koin petualang darinya. Berteriak frustrasi, Yang Ding memerintahkan teman-temannya untuk menyerang, dan mereka bertiga menyerbu ke depan. Su Ming tetap tenang, berkomentar tidak perlu menggunakan kekerasan, hanya karena dia tidak mengingat mereka. Lalu, senyum percaya diri tersungging di wajahnya saat dia mengangkat pedangnya. Dia memutuskan ini adalah kesempatan sempurna untuk mencoba skill barunya. Dengan seringai, Su Ming memanggil pedangnya, yang mulai bersinar dengan energi merah yang berputar. Dia kemudian melepaskan skill barunya, kontrol pedang. Pedang itu melesat ke depan, terbang di udara dengan sendirinya saat berayun dengan kecepatan luar biasa. Sebelum Yang Ding dan teman-temannya bisa bereaksi, pedang yang dikendalikan secara telekinetik menebas mereka dalam kilatan cahaya merah. Ketiga perundung itu terlempar, berteriak kesakitan saat mereka jatuh ke tanah, kalah dalam sekejap. Su Ming tersenyum,
puas dengan demonstrasi kekuatan barunya. Yang Ding, yang terluka di tanah, menatap dengan sangat tidak percaya. Dia mengenali teknik itu sebagai kontrol pedang dan tergagap kaget mempertanyakan bagaimana hal itu mungkin terjadi. Saat pedang itu berputar mengancam, dia berteriak bahwa kontrol pedang adalah skill tingkat lanjut yang seharusnya tidak bisa dipelajari oleh seorang master pedang sampai nanti. Dalam benaknya, Suming mengingat asal-muasal sebenarnya dari kemampuan itu. Dia telah mendapatkan gulungan skill kontrol pedang setelah mengalahkan Goblin Elite. Dia kemudian menggunakan bakat uniknya, kenaikan universal, untuk meningkatkan gulungan tingkat rendah menjadi skill yang dapat digunakan. Dia senang dengan hasilnya bukan hanya karena skill itu kuat, tetapi juga karena sangat cocok dengan citra publik seorang master pedang, yang akan membantu menyembunyikan kelas tingkat mitosnya yang sebenarnya. Namun pikirannya kemudian beralih ke hadiah yang lebih berharga. Setelah misi kenaikan kelas pertamanya, dia telah menerima cetak biru lokasi tersembunyi dari peti hadiah terakhir. Berdiri di atas musuh-musuhnya yang kalah, dia membuka cetak biru misterius itu di layar holografik emas. Saat isinya terungkap, ekspresi percaya diri Suming lenyap digantikan oleh keterkejutan yang luar biasa. Isi dari cetak biru tersembunyi itu membuat Suming terdiam. Koordinat untuk harta karun tersembunyi itu berada di Gua Batu Merah bagian 2. Dia langsung kesal, bertanya-tanya mengapa dia harus kembali ke gua yang sama itu. Kebingungannya semakin dalam saat dia membaca subjudul aneh di peta, Goblin, Perdagangan, dan Kehidupan yang tidak masuk akal baginya. Sementara itu, pada pukul 11.30 pagi di bagian lain, hutan, pemandangan yang berbeda terjadi. Sebuah tim yang terdiri dari 3 gadis sedang merayakan kemenangan mereka setelah pertempuran sengit dengan monster besar. Salah satu gadis itu, yang sekarang level 7, menghela napas lega. Dia mengakui bahwa mereka berutang kesuksesan pada rekan setimnya yang berbintang 7, seorang gadis berambut hijau muda bernama Fen Faizi, yang telah membawa mereka melewati pertarungan. Setelah pertempuran usai, salah satu rekan setimnya dengan bersemangat lari untuk membagi jarahan. Fen Faizi menoleh ke rekan setimnya yang tersisa dan bertanya apakah dia baik-baik saja, tetapi gadis itu meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja. Namun, sesaat kemudian, ekspresi Fen Faizi berubah menjadi kaget. Dia melihat sekeliling, bingung, dan bertanya kemana rekan setim mereka yang lain, yang baru saja pergi mengambil jarahan, tiba-tiba menghilang. Kepanikan mulai muncul saat Fen Faizi mengamati area terbuka itu. Tubuh monster itu sedang larut, tetapi temannya tidak terlihat dimanapun. Dia tidak bisa mengerti apa yang telah terjadi. Rekan setimnya ada di sana beberapa detik yang lalu, dan mereka sudah membersihkan semua monster di area itu. Tidak ada apa-apa di tanah, tidak ada jejak perlawanan. Kemudian mata Fen Faizi melebar ngeri saat kesadaran yang menakutkan muncul di benaknya. Jeritan teror yang melengking bergema di seluruh hutan. Cetak biru emas yang diperoleh Suming mengungkapkan entry bestiary yang meresahkan berjudul Kehidupan Goblin. Ini merinci bagaimana goblin hidup dalam suku di tempat-tempat gelap yang dipimpin oleh kepala suku dan dukun. Sistem kemudian menjelaskan bahwa untuk mempertahankan tingkat reproduksi mereka yang tinggi, goblin akan menangkap makhluk betina dengan cara apapun yang diperlukan, diilustrasikan dengan gambar-gambar mengerikan mereka menculik siswi. Suming mundur dengan jijik, terkejut dengan sifat mesum para goblin di lini masa. Ini mengabaikannya. Dia mengikuti koordinat cetak biru itu. Sebuah notifikasi segera mengkonfirmasi bahwa dia telah tiba di lokasi. Namun, dia menemukan dirinya berada di hutan lebat yang sunyi. Dia melihat sekeliling dengan bingung. Cetak biru itu untuk Gua Batu Merah bagian 2, tetapi tidak ada gua yang terlihat, membuatnya bertanya-tanya apakah koordinatnya salah. Dia berdiri dalam diam, mencoba memecahkan teka-teki itu. Kabut tebal kemudian datang, mengaburkan pandangannya, merasakan ada sesuatu yang salah. Suming mengaktifkan skill mata wawasannya. Penglihatannya menajam, menembus ilusi. Dia melihat monster besar seperti tikus yang sebelumnya tersembunyi. Makhluk itu terkejut, menyadari bahwa ia telah ditemukan. Melihat ini, Suming mengerti triknya, dan seringai percaya diri muncul di wajahnya. Dia menyadari nama Gua Batu Merah bagian 2 adalah pengalihan untuk membuat para penantang mencari gua fisik. Pintu masuk yang sebenarnya bukanlah sebuah gua sama sekali, melainkan ilusi yang disembunyikan dengan cerdik yang dijaga oleh monster itu. Setelah mengungkap ilusi itu, Suming menyadari pintu masuk yang sebenarnya adalah sebuah gua bawah tanah dan melompat turun ke lubang tersembunyi. Saat dia turun, dia melihat api di bawah dan mengerti bahwa para goblin telah dengan cerdik menggunakan asap untuk menyembunyikan pintu masuk. Dia mendarat dengan selamat di dalam gua besar, ekspresinya menjadi serius. Dia melihat seorang pengintai goblin sendirian dan memutuskan untuk tidak menyerang. Dia ingat bahwa membunuh bahkan satu goblin akan memicu mode goblin dan memperingatkan sarangnya. Dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia hanya di sana untuk harta karun dan harus berhati-hati. Namun, saat dia bergerak lebih dalam,
dia menemukan mayat Fan Fazi. Shueming menyadari dia pasti disergap setelah jatuh ke dalam perangkap asap. Dia meringis jijik, berpikir makhluk-makhluk itu sama jahatnya seperti yang disarankan bestiari mereka. Dia kemudian mendengar teriakan putus asa dari lebih dalam. Dia melihat siswi lain dengan rambut ungu pendek dikepung oleh beberapa goblin. Dia masih hidup, dan sebuah pemikiran pragmatis terlintas di benak Suming. Dia mempertimbangkan untuk menggunakannya sebagai pengalih perhatian untuk mempermudah perburuan hartanya. Dia memutuskan harus membiarkannya mati, mengatakan pada dirinya sendiri itu adalah kesalahannya sendiri karena tidak cukup kuat. Tepat saat dia memutuskan untuk meninggalkannya, gadis itu membuat permintaan putus asa terakhir, memohon seseorang untuk menyelamatkannya, dan menawarkan hadiah besar. Dia kemudian berteriak bahwa kakak perempuannya adalah wakil direktur grup Janggan. Mendengar kata-kata ini, mata Suming melebar kaget saat dia menyadari siapa gadis itu. Pada saat itu, para goblin menerjang, siap menyerang gadis yang ketakutan itu. Tepat saat para goblin menerjang, Suming turun tangan. Dia meluncurkan pedangnya, yang terbang di udara dengan tebasan merah sebelum menancap di tanah, membuat para monster terpental ke belakang. Dia kemudian melompati makhluk-makhluk yang tertegun itu ke sisi Jiang Yunqing. Dengan senyum percaya diri, Suming mengaktifkan kemampuan pengendalian pedangnya. Dia memanggil kembali pedangnya, yang bersinar dengan energi merah pekat saat dia mempersiapkan tebasan pedangnya. Dia melepaskan serangan itu, ledakan cahaya besar yang tidak mematikan yang menyelimuti area itu. Rencananya didasarkan pada apa yang telah dia baca sebelumnya. Goblin memiliki kelemahan fatal terhadap cahaya yang kuat. Mengetahui hal ini, Suming meraih Jiang Yunqing yang terkejut dan menariknya berdiri, menyuruhnya lari. Dia tahu selama dia tidak membunuh goblin manapun, kilatan itu akan menakuti mereka tanpa memicu mode goblin dan memperingatkan sarangnya. Mereka berlari sampai mencapai jarak yang aman. Su Ming menoleh ke belakang dan memastikan teorinya benar. Para goblin yang kebingungan tidak mengejar mereka. Jiang Yunqing, lelah tapi selamat, tersipu saat berterima kasih karena telah menyelamatkannya dan memperkenalkan dirinya. Suming kemudian teringat foto yang ditunjukkan kakaknya, memastikan ini adalah adik perempuan Jiang Lan. Namun, Suming tidak menunjukkan minat. Dia dengan dingin menepis terima kasihnya, mengatakan dia hanya kebetulan lewat dan mulai berjalan pergi. Jiang Yunqing dengan cepat memanggil, mencoba menawarkan hadiah, dan lagi-lagi menyebutkan kakaknya yang kuat. Suming dengan dingin memotong tawaran Jiang Yunqing, memberitahunya bahwa dia harus khawatir keluar dari dungeon hidup-hidup sebelum berbicara tentang hadiah. Saat dia memohon padanya untuk tidak meninggalkannya, dia dengan belak-belakan menyatakan bahwa dia sudah menyelamatkannya sekali dan kekurangannya hanya akan memperlambatnya. Meskipun kata-katanya kasar, saat dia memeriksa peta hartanya lagi, dia terkejut melihat gadis itu mengikutinya. Dia mengabaikannya dan menunjuk ke titik bercahaya di peta, menyatakan harta karun itu terkubur di sana. Sementara Jiang Yunqing berjaga, dengan gugup bertanya apakah para goblin masih mengikuti Suming, mulai menggali. Setelah beberapa saat berusaha, dia mengumumkan bahwa dia telah menemukannya. Dia menemukan sebuah peti besar berkualitas perak. Dia tahu ini adalah peti tingkat tertinggi di dungeon pemula, tapi dia berencana menggunakan bakat Universal Ascension-nya untuk meningkatkan kualitasnya. Saat dia mengaktifkan skill-nya, peti itu mulai memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang, membuat Jiang Yunqing tertegun. Suming mengangkat hadiah yang telah berubah wujud itu, menjelaskan bahwa sekarang peti itu adalah peti harta karun berkualitas emas tingkat rendah. Dia tahu peti-peti ini seperti lotre dengan peluang tinggi menghasilkan item, skill, atau peralatan yang kuat. Dengan senyum percaya diri, dia membuka peti itu, bertanya-tanya harta apa yang menantinya. Jiang Yunqing memandang dengan kagum saat cahaya terang meledak dari dalam. 2 item muncul, sepotong pelindung bahu emas yang indah dan sebuah gulungan emas. Sebuah notifikasi mengidentifikasi kemenangannya, sepotong set Shadow Stream dan gulungan skill Soul Healer. Suming memeriksa hadiahnya dari peti emas itu. Kegembiraan awalnya dengan cepat memudar menjadi kekecewaan. Meskipun set armor itu temuan yang bagus, dia mengeluh bahwa gulungan skill Soul Healer tingkat platinum tidak berguna karena sama sekali tidak cocok dengan profesinya. Melihat frustrasinya, Jiang Yunqing dengan gugup menyarankan bahwa mungkin gulungan itu muncul karena dia ada di dekatnya. Saat Suming menatapnya dengan bingung, dia tersipu dan mengungkapkan bahwa profesi kebangkitannya adalah Soul Healer bintang 7. Pengungkapan ini membuat Suming benar-benar terdiam. Segera setelah itu, notifikasi sistem mengumumkan bahwa Jiang Yunqing telah bergabung dengan timnya, dan dia sekarang adalah pemimpin tim. Sementara itu, di bagian lain dungeon, sebuah adegan yang lebih kelam sedang terjadi. Seorang siswa dibunuh secara brutal oleh pemain lain. Sebuah panel sistem mengungkapkan tujuan si pembunuh, tugas perubahan kelas utama yang mengharuskannya membunuh 50 pemain lain dengan jumlah saat ini 33.
Setelah membunuh korbannya, si pembunuh, seorang siswa dari Akademi Wujin, tersenyum sadis dan memanggil target berikutnya. Target itu adalah Jiao. Si pembunuh menyatakan bahwa yang lemah hanya punya satu jalan, kematian, dan mengumumkan bahwa sekarang gilirannya. Marah dan berlumuran darah, Jiao menolak menjadi korban. Dia memanggil seorang prajurit kerangka untuk membela diri dan melawan. Kekacauan di dungeon menyebar luas. Pukul 12.30 siang, ledakan besar meletus dari tanah, memaksa Jiao yang ketakutan melarikan diri untuk menyelamatkan hidupnya. Setelah berhasil melarikan diri, dia terlihat mati-matian memanjat tebing yang curam. Dia menemukan sebuah tonjolan kecil dan bersembunyi, dengan hati-hati mengintip keluar, mencoba bertahan dari ujian yang brutal. Saat Jiao bersembunyi di tepi tebing, siswa pembunuh dari Akademi Wujin berkeliaran di area bawah. Usahanya untuk bersembunyi gagal ketika kakinya tergelincir, menjatuhkan beberapa batu lepas. Kepala si pembunuh mendongak, matanya yang tajam langsung melihat tempat persembunyiannya. Dengan kecepatan luar biasa, dia melompat ke atas tebing, mendarat tepat di depan Jiao yang terkejut. Dia segera menyerang, mengayunkan pedang besarnya dan mengejeknya. Jiao nyaris tidak berhasil menghindari serangan kuat itu, tetapi serangan itu masih menyerempetnya, membuatnya terluka. Si pembunuh mendarat dengan anggun di tonjolan sempit, menyatakan keterkejutannya bahwa seorang gadis sepertinya berhasil bertahan dari perburuannya begitu lama. Dia terus mengejeknya, mengatakan dia telah membuang-buang waktunya, tetapi mengakui dia memiliki beberapa keterampilan, mengakui bahwa mungkin Akademi Xuanjingnya tidak sepenuhnya terdiri dari sampah. Marah dan terluka, Jiao menuntut untuk tahu mengapa dia, seorang siswa dari Akademi Wujing tetangga, datang ke dungeon mereka hanya untuk membantai orang-orang yang tidak bersalah. Dengan senyum sadis, siswa itu menjelaskan itu bukan karena alasan khusus. Dia menunjukkan antarmuka sistemnya, mengungkapkan quest perubahan kelas level 10-nya, mengharuskannya membunuh 50 pemain lain. Jiao menatap dengan ngeri tak percaya. Si pembunuh menjelaskan bahwa dia tidak bisa mengamuk seperti itu di dungeon kotanya sendiri, jadi dia naik pesawat pribadinya ke daerah mereka. Dia dengan kejam memberitahunya bahwa jika dia ingin menyalahkan seseorang, dia harus menyalahkan akademinya sendiri, karena menjadi yang terlemah di antara beberapa kota. Membandingkan sekolahnya dengan kesemek lembut yang matang untuk diperas, dia menyerangnya lagi. Putus asa, Jiao memanggil prajurit kerangka untuk mencegat serangan itu. Namun usahanya sia-sia. Si pembunuh mengejek mainan kerangka utamanya saat dia membelah panggilan itu menjadi dua dengan satu pukulan kuat, melanjutkan serangannya yang tak henti-hentinya pada Jiao yang sekarang tak berdaya. Siswa dari Akademi Wujin menyatakan bahwa dia tidak akan membiarkan Jiao melarikan diri lagi dan melepaskan serangan merah berputar yang kuat bernama Blood Blade Flying Stab. Tepat saat pedang mematikan itu akan mengenainya, sebuah panah hijau melesat entah dari mana, mencegat pukulan itu. Si pembunuh meraung frustrasi, menuntut untuk tahu siapa yang telah ikut campur. Dari pepohonan, sekelompok siswa muncul. Pemimpinnya, Yanze, memanggil Jiao, memberitahunya bahwa mereka akan memberikan perlindungan. Jiao mengenali teman-teman sekelasnya yang datang membantunya saat Yanze berdiri siap dengan busurnya yang bersinar. Sementara itu, pada pukul 12 siang di bagian lain hutan, Su Ming menyelesaikan tujuannya dengan menyerahkan fragmen harta karun yang telah dia kumpulkan ke sistem. Notifikasi sistem segera mengonfirmasi tugas perubahan kelas utamanya selesai, dan dia telah dipromosikan menjadi Dewa Pedang Perubahan kelas pertama. Promosi itu datang dengan peningkatan kekuatan besar, peningkatan plus 10 untuk semua atributnya, efek yang ditingkatkan untuk bakat tubuh pedang asal mitosnya, dan peningkatan 2 kali lipat pada kekuatan, kecepatan, dan kemahiran berpedangnya. Sekarang jauh lebih kuat, Su Ming merasakan gelombang kepercayaan diri baru tentang rencananya untuk menantang bos tersembunyi dungeon. Dia menoleh ke Jiang Yunqing dan memberinya gulungan skill Soul Healer. Sebuah notifikasi mengonfirmasi dia telah berhasil menggunakannya, dan cahaya terang menyelimutinya saat dia mempelajari kemampuan baru itu. Rincian skill itu muncul di panel sistem. Soul Buff, skill platinum tingkat tinggi. Saat diaktifkan, itu mengonsumsi kekuatan jiwa untuk meningkatkan poin pengalaman yang diperoleh semua orang di tim sebesar 200% yang mengejutkan. Baik Su Ming maupun Jiang Yunqing benar-benar terkejut. Su Ming tidak bisa mempercayai keberuntungannya yang luar biasa, menyadari bahwa dia secara acak mendapatkan skill leveling tingkat dewa. Melihat kesempatan luar biasa ini, senyum nakal menyebar di wajah Su Ming. Dia menunjuk ke arah Jiang Yunqing dan mengumumkan bahwa dia telah berubah pikiran. Dia sekarang akan menyetujui permintaan sebelumnya untuk membantunya menyelesaikan dungeon pemula. Dia sangat gembira dengan keputusannya.
Saat Jiang Yunqing merayakannya, dia berpikir tentang bagaimana seorang pemain yang cukup berani menghadapi gua goblin sendirian adalah pelindung yang jauh lebih aman daripada tentara bayaran yang disewa oleh kakaknya. Su Ming menghela napas pada dirinya sendiri, berpikir bahwa meskipun dia tidak menyukai wanita muda kaya yang menggunakan uang untuk mengambil jalan pintas, dia tidak bisa melewatkan keuntungan yang ditawarkan oleh skillnya yang luar biasa. Tepat saat Su Ming sedang memproses situasi dengan Jiang Yunqing, dia dikejutkan oleh notifikasi sistem. Itu adalah pesan dari Jiao. Sementara itu, di sisi tebing, siswa dari Akademi Wujian tidak terpengaruh oleh bala bantuan, menerjang salah satu rekan setim Yanze. Dengan ayunan brutal, dia menebas siswa itu, menatap dingin saat tubuh itu jatuh. Sebagai tanggapan, Yanze menembakkan panah hijau yang kuat, tetapi siswa dari Akademi Wujin menangkisnya, membuat Yanze tidak percaya. Memanfaatkan keterkejutan itu, si pembunuh bergegas maju lagi. Satu lagi rekan tim Yanzi menyerbu masuk hanya untuk disambut oleh tusukan pedang darah terbang si pembunuh. Serangan itu mengenai kepalanya, membunuhnya seketika. Saat rekan tim kedua jatuh, Yanze dan Jiao ditinggal sendirian di tengah mayat-mayat. Yanze menatap dengan ngeri, menyadari musuh mereka terlalu kuat. Dia terkejut bahwa Akademi Wujing bisa menghasilkan Awakened sekuat itu, dan penelitiannya tentang siswa pengguna pedang unggul tidak membuahkan hasil. Saat siswa dari Akademi Wujin berdiri di atas para korbannya, sebuah kesadaran yang mengerikan muncul di benak Yanze. Dia mengenali penyerang mereka sebagai Li Chengguang, siswa jenius bintang 10 dari kota Wuyang dengan profesi tersembunyi si maniak pedang. Li Chengguang mengeluh bahwa dia telah membuang-buang waktu, dan jumlah korbannya baru 35 dari 50. Situasinya sangat genting. Yanze, seorang petarung jarak jauh, berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan, sementara Jiao kehabisan mana. Putus asa, Yanze bertanya pada Jiao apakah mereka bisa menunggu bantuan. Jiao melirik ikon yang menunjukkan dia telah mengirim pesan ke Su Ming, tetapi dengan tekad yang suram, dia memberitahu Yanze bahwa tidak ada bantuan yang akan datang. Mendengar ini, Li Chengguang menyeringai, mengejek ketidakberdayaan mereka. Dia kemudian menyatakan akan membunuh si pemanah yang menyebalkan itu dulu dan menyerang Yanze. Dalam tindakan pengorbanan diri yang putus asa, Jiao mencegat serangan itu, berteriak agar Yanze lari. Keberaniannya disambut dengan kekuatan yang luar biasa. Li Chengguang dengan mudah melucuti senjatanya. Dia menjulang di atasnya dengan tatapan menghina dan dengan kejam memberitahunya bahwa orang lemah sepertinya tidak punya hak untuk menyelamatkan orang lain saat dia bersiap untuk melancarkan pukulan terakhir. Saat Li Chengguang mengayunkan pedangnya ke bawah, cahaya biru cemerlang meletus, menangkis pukulan fatal tepat pada waktunya untuk menyelamatkan Jiao. Tertegun, dia mendongak saat sebuah suara memanggil namanya. Yang mengejutkannya, itu adalah Su Ming. Dia berdiri di atas tebing, sosok tunggal dengan latar belakang siluet Yanzi yang kalah dan Li Chengguang yang haus darah. Su Ming telah menerima pesan Jiao, dan kata-katanya yang tanpa pamrih bergema di hatinya. Pesan itu bukan permintaan tolong, tetapi peringatan putus asa agar dia menjauh. Ini memicu banjir kenangan dari kehidupan masa lalunya. Jiao berjuang untuknya, mati untuknya, tidak pernah takut bahaya apapun untuk menyelamatkannya. Dia berpikir tentang bagaimana bahkan di kehidupan baru ini, setelah bertemu musuh yang begitu mematikan, naluri pertamanya bukanlah untuk menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi untuk memprioritaskan keselamatannya. Tersentuh oleh kesetiaannya yang tak tergoyahkan, dia melompat turun ke sisi tebing. Jiao berteriak padanya, bertanya mengapa dia datang padahal dia sudah memperingatkannya. Dia hanya bisa menatap dengan kaget dan cemas saat dia mendarat dengan anggun di hadapannya. Su Ming dengan lembut menegurnya, memberitahunya untuk tidak selalu mengkhawatirkan orang lain terlebih dahulu. Lalu dengan senyum hangat dan penuh tekad dia membuat sumpah yang khusyuk. Di kehidupan ini, dialah yang akan melindunginya. Li Chengguang menyadari cahaya biru cemerlang itu sebenarnya adalah pedang yang terbang di udara. Dia terkejut mengenali teknik pengendalian pedang yang canggih. Pedang itu terbang langsung ke tangan Su Ming saat dia menangkapnya di udara, berdiri menantang di atas tebing. Dengan pedang di tangannya, Su Ming mengayunkannya dengan kekuatan luar biasa. Li Chengguang mengenalinya sebagai si pengendali pedang bintang 10 yang terkenal dari akademi lain. Dengan wajah yang dinaungi amarah, Su Ming menyapa si rambut merah dan dengan serangan dahsyat yang membuat lawannya terhuyung, dengan marah bertanya apakah dialah yang telah melukai Jiao. Menonton dari jarak aman, Yanze dipenuhi rasa kagum dan harapan baru. Dia bersorak, menyadari bahwa dengan Su Ming yang kuat melawan musuh mereka, dia bisa memberikan dukungan jarak jauh, memberi mereka kesempatan nyata untuk menang. Saat pertempuran berkecamuk, Yanze tiba-tiba diselimuti aura penyembuhan hijau, membuatnya terkejut. Dia dan Ji Yao melihat sekeliling, bertanya-tanya siapa yang menyembuhkan mereka. Sumbernya adalah Jiang Yunqing, yang memperkenalkan dirinya sebagai rekan tim Su Ming dan seorang penyembuh jiwa.
Keduanya sangat senang mendapat dukungan penyembuh. Namun, Jiang Yunqing mengakui bahwa dia masih belum terbiasa dengan skill penyembuhan barunya dan butuh waktu. Ini membuat Jiao merasa bimbang dan kesal saat dia ingat Su Ming memberitahunya bahwa dia tidak akan membentuk tim, namun sekarang dia jelas telah menemukan rekan satu tim. Yan Ze mendesak Jiang Yunqing untuk cepat mengungkapkan kekhawatirannya pada Su Ming. Yang mengejutkannya, Jiang Yunqing dengan tenang menyuruhnya untuk tidak khawatir. Dengan keyakinan penuh, dia hanya menyatakan bahwa Su Ming sangat kuat. Kembali ke duel epik mereka, Su Ming terlibat dalam bentrokan sengit dengan Li Chengguang. Li Chengguang dalam posisi bertahan, terkejut bahwa seorang pengendali pedang biasa bisa memiliki kekuatan dan skill yang begitu luar biasa. Dia kesulitan mengimbangi, benar-benar terkejut dengan gerakan Su Ming yang canggih dan tidak terduga. Duel antara Su Ming dan Li Chengguang dimulai dengan sengit. Benturan pertama mereka begitu kuat, memaksa kedua petarung untuk melompat mundur. Terkagum, Li Chengguang mengakui kekuatan Su Ming sebagai Awakened Bintang 10 melebihi ekspektasinya. Dia kemudian menantangnya, ingin melihat siapa yang lebih kuat, dirinya, si maniak pedang bintang 10 dari kota Wuyang, atau Su Ming, seorang pengendali pedang dari Akademi Xuanjing yang berperingkat rendah. Mendengar nama itu, Su Ming sadar dia pernah mendengar tentang Li Chunguang sebelumnya. Dia ingat pria itu adalah tokoh penting di kehidupan masa lalunya, meskipun dia belum pernah bertemu dengannya. Terkejut harus menghadapinya secepat ini, Su Ming tidak terintimidasi dan menghadapi tantangan itu dengan senyum percaya diri. Dia menyerbu ke depan, bersemangat untuk menguji pedangnya melawan pedang Li Chengguang. Senjata mereka beradu dengan kekuatan yang luar biasa. Sebagai tanggapan, Li Chengguang melepaskan kemampuan tusukan pedang darah terbangnya, mengirimkan proyektil energi merah ke arah Su Ming. Su Ming terkejut dengan taktik itu, tetapi dengan terampil menangkisnya dengan pedangnya. Namun, ini adalah sebuah tipuan. Li Chengguang berteriak bahwa Su Ming telah jatuh ke dalam perangkapnya. Energi merah dari pedang yang ditangkis berputar di sekitar Su Ming, melumpuhkannya. Li Chengguang menjelaskan bahwa energi pedang itu bisa mengunci musuh di tempatnya. Dengan Su Ming yang terperangkap, Li Chengguang bergerak untuk pukulan terakhir, berteriak agar lawannya mati. Tapi Su Ming tidak berdaya. Dia menggunakan kemampuan pengendalian pedangnya untuk meluncurkan pedangnya dari tangannya, menghadapi serangan Li Chengguang dalam bentrokan energi besar yang menghancurkan mantra pelumpuh. Sekarang bebas. Su Ming dengan mudah menghindari serangan lain dari Li Chengguang yang terkejut. Dengan senyum percaya diri, Su Ming berkata sekarang gilirannya, dan secara telekinetik memanggil kembali pedangnya. Melihat lawannya sementara tidak bersenjata, Li Chengguang mencibir, menantang Su Ming untuk menahan serangan berikutnya tanpa senjata saat dia bergegas maju. Tapi kepercayaan diri berlebihan Li Chengguang adalah sebuah kesalahan. Saat pedang Su Ming terbang kembali, pedang itu menebas dadanya, menumpahkan darah dan membuatnya terluka serta marah karena telah dipermainkan. Tidak gentar, Li Chengguang mencengkeram senjatanya dan menerjang maju sekali lagi, tetapi Su Ming berada di level yang berbeda. Dia mengaktifkan skill langkah bayangan dewanya diikuti dengan teknik yang disebut 5 pedang bayangan kekacauan. Dengan kecepatannya yang meningkat pesat, dia dengan mudah meliuk-liuk di antara ayunan panik Li Chengguang dengan anggun menghindari setiap serangan. Li Chengguang bingung, tidak dapat memahami bagaimana kecepatan lawannya tiba-tiba meningkat begitu pesat. Sebelum dia bisa bereaksi, Su Ming muncul di belakangnya, memberikan permintaan maaf yang tenang saat pedangnya yang dikendalikan secara telekinetik terbang di udara. Dengan senyum percaya diri, Su Ming menyatakan bahwa pedangnya telah kembali. Setelah selesai memulihkan diri, Yan Ze, Jiao, dan Jiang Yunqing bergegas memberikan bantuan. Yan Ze berteriak agar Su Ming bertahan karena mereka akan datang. Mereka tiba di tempat kejadian hanya untuk dihentikan oleh pemandangan yang mengejutkan. Pertarungan tampaknya telah berakhir dengan Li Chengguang berlutut dalam kekalahan di hadapan ex Su Ming yang menang. Kelompok itu kagum, memuji Su Ming karena mengalahkan lawan yang begitu kuat sendirian. Saat teman-teman Su Ming merayakannya, bahaya belum berlalu. Di belakangnya, Li Chunguang bangkit, tubuhnya melonjak dengan energi merah gelap. Jiang Yongqing menyadari ancaman itu dan berteriak agar Su Ming berhati-hati. Su Ming berbalik tepat saat Li Chengguang, percaya dia punya celah, menyerbu maju untuk satu serangan putus asa terakhir. Dengan raungan marah, dia mengayunkan senjatanya dalam tebasan brutal terakhir. Saat serangan terakhir Li Chengguang datang, teman-teman Su Ming menyaksikan dengan ngeri. Yan Ze dan Jiang Yunqing tertegun dalam keheningan, sementara Jiao yang ketakutan meneriakkan nama Su Ming. Serangan itu tepat sasaran, melukai Su Ming saat badai bilah energi merah meletus di sekelilingnya. Li Chengguang telah melepaskan skill terkuatnya, pedang cepat hutan hujan. Teknik itu menciptakan pusaran kacau dari tebasan energi merah yang tak terhitung jumlahnya, yang benar-benar mengelilingi Su Ming. Terluka tetapi tertawa, Li Chengguang dengan penuh kemenangan menyambut lawannya ke formasi pedangnya.
Melihat Exuming terperangkap dan terluka, Jiao panik dan mencoba bergegas membantunya, tetapi Yanzi dengan cepat meraih lengannya, menahannya. Dia mendesaknya untuk tenang, memperingatkan bahwa menerobos masuk ke formasi pedang yang mematikan akan menjadi pengorbanan yang sia-sia. Jiao memberontak dari cengkeramannya, berteriak bahwa dia harus menyelamatkan Suming, bahkan jika itu berarti kematiannya sendiri. Tiba-tiba, suara tenang memotong kekacauan itu, menyuruh Jiao untuk mendengarkan. Dia berhenti, terkejut dan bingung. Suara itu adalah suara Suming yang berbicara dari dalam pusaran yang mengamuk. Dia dengan tenang memperingatkan teman-temannya untuk tidak mendekat, ketenangannya tetap terjaga bahkan saat terperangkap dalam serangan pamungkas musuhnya. Di dalam formasi pedang, Li Chengwang dengan marah mencengkeram sosok Suming yang berlumuran darah, meraung tak percaya. Dia menuntut untuk tahu bagaimana Suming menerima begitu banyak serangan langsung dan masih belum mati. Yang mengejutkannya, sebuah suara tenang bertanya apakah dia benar-benar yakin telah mendaratkan serangan apapun. Li Chengguang tertegun, menyadari suara itu tidak datang dari tubuh yang dipegangnya. Sosok dalam genggamannya larut menjadi energi biru, dan dia mengerti kebenarannya. Dia telah melawan pengganti selama ini. Suming yang asli kemudian muncul di belakangnya tanpa terluka dan mengenakan zirah gelap baru. Dia dengan tenang menyatakan bahwa Li Chengguang akhirnya menyadari tipuan itu. Dia menjelaskan bahwa dia memiliki skill yang tidak akan dimiliki oleh master pedang biasa, mengungkapkan itu berasal dari set pedang bayangan tingkat platinum miliknya yang lengkap. Set ini memberinya gelombang kegelapan yang menambahkan kerusakan gelap, penembus pertahanan dan klon bayangan yang menciptakan umpan yang sempurna. Li Chengguang muram, tahu bahwa set peralatan tidak ditemukan di dungeon pemula. Dia menyadari hanya ada satu cara Suming bisa mendapatkan item seperti itu. Suming mengkonfirmasi kecurigaannya, mengungkapkan bahwa dia telah menyelesaikan quest kenaikan kelas pertamanya sejak lama. Fakta bahwa Suming telah mencapai ini lebih cepat darinya, membuat Li Chengguang menggertakkan giginya karena frustrasi. Dengan keadaan yang berbalik, Suming mengayunkan pedangnya, menyatakan bahwa Li Chengguang sekarang berada di bawah belas kasihannya. Saat pukulan terakhir mendarat, sebuah item biru kecil bercahaya jatuh dari tangan siswa yang kalah. Suming segera menyadari benda berkilau itu saat jatuh. Saat Li Qingguang dikalahkan, benda berkilau yang dijatuhkannya aktif dalam kilatan cemerlang. Menonton dari kejauhan, Yanzi mengenalinya dengan kaget, berseru bahwa itu adalah aksesori penyelamat nyawa. Dia menjelaskan kepada Jiang Yongqing yang bingung bahwa item langka itu memungkinkan pemain keluar darurat dari dungeon. Dia menambahkan bahwa item semacam itu sangat berharga puluhan ribu koin petualang dan tidak dapat ditemukan di dalam dungeon. Saat dia berbicara, tubuh Li Chengwang larut dalam pilar cahaya biru dan lenyap. Sue-ming melihatnya melarikan diri dengan jijik, mencatat bahwa kota tetangga pasti telah membayar harga yang mahal untuk menyediakan alat pelarian sekuat itu bagi jenius bintang 10 mereka. Kemudian, pada pukul 2 siang, kembali di ruang pemantauan akademi, salah satu asisten kepala sekolah Wang melihat layar data dengan ekspresi khawatir. Kepala sekolah yang sedang makan mie instan menyadari kekhawatirannya dan bertanya apakah dia punya peringkat pemain waktu nyata. Asisten itu menjelaskan bahwa itu adalah hal lain. Dia menunjuk ke salah satu bagian peta dungeon, melaporkan bahwa data menunjukkan banyak kematian pemain di area itu antara pukul 12 hingga 2 pagi. Dia menjelaskan bahwa bagian yang mengkhawatirkan bukanlah kematiannya, tetapi penyebabnya. Data menunjukkan mereka dibunuh oleh pemain dari luar wilayah kota mereka. Kepala sekolah Wong terkejut dan marah. Dia dengan muram menyimpulkan bahwa kota tetangga sedang bermain curang lagi dan memerintahkan stafnya untuk menyimpan semua catatan data. Dia menyesalkan bahwa karena Akademi Xuanjing berada di peringkat bawah, mereka sekali lagi menjadi sasaran empuk. Mengalihkan pembicaraan, dia meminta informasi terbaru tentang kemajuan para siswa. Seorang ajudan melaporkan bahwa semuanya berjalan baik dengan sebagian besar area teleportasi telah diamankan. Rekaman terbatas menunjukkan beberapa siswa kuat telah membentuk kelompok besar dan sudah mencoba untuk mengalahkan bos dungeon terakhir. Yang memimpin serangan adalah Zhang Tang, pejuang palu sihir bintang 8 dan putra dari keluarga Zhang yang bergengsi. Kepala sekolah menyatakan harapannya pada pemuda itu, mencatat bahwa karena bos terakhir adalah level 12, kelompok Zhang Tang pasti mendekati level 10. Tepat saat dia menyelesaikan pemikirannya, ajudan lain mengumumkan data peringkat waktu nyata telah keluar. Ajudan itu melaporkan bahwa, seperti yang diduga kepala sekolah, Zhang Tang hampir mencapai level 10 dan seri di tempat pertama dengan Yan Zhe. Mengikuti di belakangnya adalah Jiang Yunqing dan Ji Yao di level 8 dan 7. Terkejut, kepala sekolah bertanya, mengapa dia tidak melihat muridnya yang paling menjanjikan, Suming, didaftar dan menuntut untuk mengetahui levelnya saat ini. Setelah beberapa saat ragu karena terkejut, jawabannya datang. Level 2.
Ajudan itu menjelaskan bahwa Su Ming telah mencapai level 2 saat dia mendapatkan gelar darah pertama pagi itu, dan levelnya belum meningkat sejak saat itu. Namun, kenyataan di dungeon pada pukul 02.30 siang benar-benar berbeda. Pedang Su Ming menancap pada monster yang kalah, dan notifikasi sistem mengkonfirmasi bahwa dia telah membunuh monster gigi duri elit. Notifikasi lain menyusul, memberinya selamat karena telah mencapai level 14 dan membuka penampilan zirahnya yang tersembunyi. Teman-teman satu timnya mengagumi kemajuan mereka. Ji Yao, sekarang level 8, mencatat betapa cepatnya mereka naik level, sementara Yanzi, di level 10, merasa siap untuk bos terakhir. Kelompok itu mengakui pertumbuhan pesat mereka berkat skill peningkat pengalaman milik Zhang Yunqing, dan Zhang Yunqing, sekarang level 9, berterima kasih pada Su Ming karena memberinya kemampuan yang kuat itu. Ji Yao dengan gembira merangkum kekuatan tim mereka. Penyembuhan Zhang Yunqing, serangan jarak jauh Yanze, makhluk panggilannya sendiri, dan kepemimpinan Su Ming. Su Ming dengan rendah hati menolak pujian itu, mengklaim dia hanya menumpang pada keberhasilan mereka. Ji Yao langsung memprotes, mengingatkannya bahwa jika dia tidak menyelamatkan mereka, dia dan Yanzi akan dibunuh oleh Li Chengguang. Sambil tersipu, dia dengan percaya diri menyatakan bahwa dengan kerjasama tim mereka dapat dengan mudah mengalahkan bos dungeon. Su Ming setuju dengan penilaiannya tetapi kemudian berbalik mengungkapkan bahwa targetnya bukanlah bos dungeon biasa. Dengan senyum percaya diri, dia mengangkat kunci kristal yang bersinar, menyatakan niatnya untuk menantang bos tersembunyi yang jauh lebih kuat. Sebuah notifikasi sistem mengkonfirmasi kunci itu adalah kunci riak air, item yang baru saja dia peroleh. Untuk memanggil bos tersembunyi ini, seseorang harus memecahkan 3 teka-teki rumit dan mengumpulkan 3 item yang sesuai. Teka-teki pertama berbicara tentang bulan perak yang tergantung di atas pantai. Su Ming dengan cepat menyimpulkan artinya memimpin timnya ke bagian hutan di mana tanaman-tanaman besar telah tumbuh menjadi bulan sabit raksasa. Dia menjelaskan bahwa karena dungeon tidak memiliki langit sungguhan, ini pastilah bulan perak itu. Dia kemudian menunjuk ke danau besar di belakang pepohonan, mengidentifikasinya sebagai lokasi bos tersembunyi. Teka-teki kedua dan ketiga membutuhkan item spesifik. Su Ming mengungkapkan bahwa dia sudah mengumpulkan bunga iris, item pemicu kunci, saat pertama kali memasuki dungeon. Menggabungkan ini dengan kunci riak air, dia berhasil memecahkan teka-teki yang tersisa. Saat dia memegang item yang sekarang aktif, bola energi biru yang berputar terbentuk di tangannya. Teman-teman satu timnya menonton dengan kagum, bingung bagaimana dia bisa memecahkan teka-teki sulit itu begitu cepat. Su Ming meluncurkan bola energi ke danau, yang segera mulai bergolak, membentuk pusaran air besar. Dari kedalaman yang berputar-putar, sebuah pedang bercahaya kolosal muncul, diikuti oleh struktur bayangan besar dengan 2 mata merah yang mengancam menatap dari dalam.